Kelahiran kembali Sang Santo Bela Diri. Episode 7. Ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya biar tambah semangat update-nya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Ox. Silahkan menonton. Pergi. Jiang He melihat anak itu berlari ke arahnya dan berteriak dengan marah. Pergi, kembali. Ayah, teriak anak itu. Meskipun ayahnya memaksanya berlatih pedang, ia sangat memanjakannya. Jiang Sansi, yang tidak jauh dari situ, mengerutkan kening dan berkata, bawa anak itu pergi. Ya. Seketika, dua pengawal berbaju besi bergegas keluar, menangkap anak itu, dan pergi. Anak itu meronta-ronta dengan panik, menatap Long Wei dengan kebencian di matanya. Long Wei hanya menatap anak itu dengan tenang. Ketika ayahnya, Long Yichuan, memintanya untuk membunuh beberapa terpidana mati demi membangun keberaniannya di masa kecil, ia telah melihat tatapan yang bahkan lebih mengerikan. Ketika ia melihat para Buddha dijual di kota Sifu, entah itu mati rasa, putus asa, gila, benci, atau memohon, ia telah melihat berbagai macam tatapan. Gantung di atas tembok kota. Mo Wu juga meminta bantuan dua pengawal berbaju hitam. Jiang He diikat dengan rantai besi, rambutnya terurai, dan diawasi oleh beberapa anggota suku di dekatnya. Beberapa dari mereka menatapnya dengan iba, sementara yang lain menatapnya dengan penuh rasa bangga. Hal ini membuat tubuh Jiang He gemetar karena malu. Tuan, bisik Mo Wu kepada Long Wei, putra Jiang He itu, kita harus mencabut rumputnya. Long Wei menatap Mo Wu dengan dingin. Mo Wulian menundukkan kepalanya dan tidak berani mengatakan apapun lagi. Aku akan tinggal di kota Jiangbian beberapa hari ini. Long Wei memandang Jiang Sansi dan Sue Gu di sebelahnya. Tidak perlu merepotkan kalian, aku akan tinggal langsung di markas pengawal Zirah Hitam. Aku akan menyaksikan Jiang He mati perlahan. Dan ketika dia mati, aku akan pergi. Anggota inti suku di sekitar mereka gemetar, dan mereka semua merasakan kebencian yang terkandung dalam suara Long Wei. Awalnya Jiang He baik-baik saja di bawah terik matahari, tetapi kemudian beberapa burung mematuk kulit dan dagingnya, dan terik matahari membuat kulitnya pecah-pecah, memperlihatkan daging merahnya. Rasa sakitnya seperti di neraka. Karena kekuatan internal dalam tubuhnya, Jiang He memiliki vitalitas yang sangat kuat, tetapi ini sebenarnya adalah semacam rasa sakit. Kulitnya robek dan dagingnya terkena sinar matahari, dan dia mengerang kesakitan selama 3 hari 2 malam sebelum akhirnya meninggal. Long Wei telah berada di kota Jiangbian. Baru setelah pengawal berbaju besi hitam melaporkan bahwa Jiang He telah meninggal sambil melolong kesakitan, Long Wei menatap dingin tubuh Jiang He yang hancur, lalu pergi bersama Mo Wu dan Qiu Ye menunggangi 3 binatang hitam. Hari sudah malam ketika Long Wei meninggalkan Jiangbian Cheng. Jiang Sansi tengah duduk di meja, dengan tenang minum dari gelas anggur berkepala binatang. Seorang anak sedang berlutut di aula. Cai Er. Jiang Sansi mengangkat gelas anggur berkepala binatang itu, biar kutanyakan lagi, apakah kau ingin membunuh Tuan Long Wei? Aku tidak berani, Cair tidak berani. Anak itu berlutut dan berkata berulang kali. Sehat. Jiang Sansi menggelengkan kepalanya dan bergumam pelan. Kebencianmu adalah bencana bagi suku Jiangbianku. Seseorang, kemarilah, teriak Jiang Sansi. Tuan. Seorang pelayan masuk dan berlutut. Jiang Sansi berkata dengan dingin, semua pelayan Jiang He harus dieksekusi, tak seorang pun boleh dibiarkan hidup. Para wanita Jiang He juga harus dijual sebagai budak. Kepala. Anak itu cemas, karena ibunya ada di antara mereka. Dan dia. Jiang Sansi menatap anak itu dengan dingin. Putra tunggal Jiang He, dia juga dijual sebagai budak. Tidak. Tidak. Anak itu berlutut dengan cemas, kepala, tolong ampuni aku, tolong ampuni aku. Baik. Jawab pelayan itu dengan hormat, melangkah maju, meraih anak itu, mengangkatnya, lalu mundur. Anak itu masih berjuang, menangis dan meneteskan air mata. Budak? Mengapa? Mengapa ini terjadi? Jiang Sansi hanya terdiam melihat anak itu menjerit dan menangis kesakitan. Tuan, apakah wanita dan anak-anak Jiang He juga dijual sebagai budak? Sesosok muncul dalam kegelapan di aula yang sunyi. Jiang Sansi mengangguk pelan. Saat Jiang He terkena sinar matahari, Jiang Sansi telah mengirim seseorang untuk diam-diam menginterogasi Jiang He. Baru saat itulah ia tahu bahwa sumbernya adalah Miwa dari suku Gigi Hitam. Jiang Sansi juga mengirim seseorang ke suku Gigi Hitam untuk bertanya kepada Gigi Hitam dan mengetahui semuanya. Maka, semua pelayan yang tahu sedikit tentang hal ini dieksekusi. Long Wei tidak ingin cerita Cuncao tersebar. Kata Jiang Sansi acuh tak acuh, Cuncao pernah berkata bahwa dia adalah pelayan putra keluarga Long. Siapapun yang mendengar kata-kata ini harus dieksekusi. Tidak ada gunanya mempertahankan wanita seperti Jiang He. Putra tunggal Jiang He, Cai Er, terlalu membenci Long Wei. Aku sudah bertanya kepadanya beberapa kali. Meskipun dia tidak pernah mengatakan ingin balas dendam. Tapi bagaimana mungkin anak seperti dia bisa menipuku? Aku bisa melihat isi hatinya sekilas.
Dia sudah lama membenci Long Wei sampai ke tulang. Jiang Sanxi menggelengkan kepalanya, dia tahu bagaimana menyembunyikan pikirannya di usia semuda itu. Begitu dia mendapatkan kekuasaan di suku di masa depan, dengan kebenciannya pada Long Wei, aku khawatir dia akan menyebabkan kepunahan suku Jiangbian kita. Aku melakukan ini untuk memberitahu keluarga Long tentang kesetiaan suku Jiangbian kita. Sosok dalam kegelapan itu terdiam. Diskon 3%, kata Jiang Sanxi. Guru. Sosok dalam kegelapan itu menjawab. Kirim Zejiu, kata Jiang Sanxi, untuk diam-diam membawa Cair pergi dan mengirimnya ke wilayah klan Temu. Lalu suruh dia bergabung dengan suku kecil. Suruh dia mengajari Cair dengan baik. Jika Cair berbakat dan bisa terus belajar keras, ajari dia dengan baik. Jika Cair cepat melupakan kebenciannya dan tidak mau berlatih keras, bunuh Cair dan biarkan dia kembali. Ya. Sosok dalam kegelapan itu mengangguk. Kebencian juga merupakan semacam kekuatan, bisik Jiang Sanxi. Dibandingkan dengan klan Long, suku Jiangbian kita terlalu rapuh. 3 binatang hitam dan licik berbaris melintasi tanah tandus. Tuan muda. Qiu Ye tak kuasa menahan diri untuk berkata, anak Jiang He sangat membenci Anda. Jika Anda membiarkannya tumbuh dewasa, saya khawatir dia akan merugikan Anda di masa depan. Long Wei melirik Mo Wu di sisi lain. Qiu Ye Lian berkata bukan Mo Wu yang memberitahuku. Tapi aku tahu Tuan muda tidak senang. Jadi setelah memikirkannya, aku tetap harus memberitahunya. Long Wei menghela napas dan berkata, aku benci Jiang He, tapi anaknya tidak dendam padaku. Kenapa aku harus mencelakai putranya saat aku ingin membalas dendam? Tetapi ketika suku-suku berperang satu sama lain, mereka biasanya menghilangkan ancaman. Qiu Ye ingin berbicara. Aku mengerti. Long Wei mengangguk. Demi kelangsungan hidup suku, wajar saja jika menggunakan segala cara. Tapi bisakah seorang anak kecil memengaruhi klan Longku? Klan Longku telah menguasai negeri ini, dan aku tidak tahu berapa banyak orang yang telah dieksekusi. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang diam-diam membenci klan Longku. Kemampuan klan Longku untuk memerintah bukan didasarkan pada tidak menyinggung siapapun, melainkan pada kekuatannya sendiri. Qiu Ye sedang berpikir. Sekalipun kau tidak menyinggung siapapun, jika kau tidak kuat, orang lain tetap akan menghancurkanmu, kata Long Wei dengan tenang, dan jika kau kuat, musuh-musuh itu diam-diam akan enggan, tetapi tetap harus bersikap hormat di permukaan. Setelah 100 tahun, keturunannya mungkin akan benar-benar tunduk kepada keluarga Long kita di dalam hati mereka. Ketika orang kuat berlatih, mereka lebih menekankan pada jati dirinya, kata Long Wei. Hati dan surga itu satu. Surga dan manusia itu satu. Rasakan tahu dengan hatimu dan sadari arti tahu yang sebenarnya. Long Wei sangat memahami bahwa seorang kultivator harus berfokus langsung pada hatinya yang sejati. Semakin jernih hatinya, semakin cepat ia dapat berkembang dalam kultivasinya. Jika aku melawan niat sejatiku, aku akan menderita, dan kultivasiku akan mandek atau bahkan mundur. Long Wei menggelengkan kepalanya. Aku, Long Wei, hanya akan membunuh satu orang dan tidak akan menyakiti istri dan anak-anaknya. Inilah niat sejatiku. Di kehidupan sebelumnya, Long Wei selalu sendirian karena sakit penyakit. Orang yang sendirian cenderung berpikir. Semakin banyak berpikir, beberapa orang menjadi gila, sementara yang lain melihat melalui hati mereka sendiri dan menjadi bijak. Karena Long Wei melihat melalui hatinya sendiri, ia menjadi lebih berpikiran terbuka dan tenang. Di kehidupan ini, jika ia tidak melihat melalui hatinya sendiri, bagaimana ia bisa memiliki ketekunan untuk terus berlatih keras setiap hari? Qiu Ye dan Mo Wu saling memandang. Niat sebenarnya? Tidak tahu. Baiklah. Melihat mereka berdua, Long Wei menggelengkan kepala dan berkata, jangan dipikirkan. Ayo kita pergi ke Danau Ular Bersayap. Tuan, Anda tidak akan pergi ke suku gigi hitam? Bukankah tadi Anda bilang bahwa Anda ingin menjaga adik laki-laki Chun Chao? Tanya Qiu Ye. Tidak usah terburu-buru. Long Wei menggelengkan kepalanya. Aku akan pergi ke Danau Ular Bersayap dulu dan membunuh monster ular bersayap besar itu, lalu pergi ke suku Taring Hitam. Sumber bencana dari awal hingga akhir adalah monster ular bersayap besar itu. Salah satu dari 2 saudara laki-laki Chun Chao juga tewas di tangan monster ular bersayap besar itu. Aku akan menghibur Chun Chao dengan kematian monster ular bersayap besar itu, lalu membawa satu-satunya saudara laki-lakinya ke kota Sifu. Berjalan. Long Wei menepuk pelan perut binatang hitam itu, dan binatang hitam itu pun segera melesat dan lari. Qiu Ye dan Mo Wu juga mengikuti dan menuju ke Danau Yishe. Mereka melakukan perjalanan di siang hari dan beristirahat di malam hari. Meskipun binatang hitam dan licik itu begitu cepat melintasi pegunungan dan punggung bukit, mereka masih membutuhkan waktu lebih dari 3 hari untuk tiba tak jauh dari Danau Ular Bersayap. Salam, Tuan. 10 pengawal berbaju besi hitam berlutut dengan satu kaki secara serempak. Long Wei duduk di atas binatang hitam licik itu, mengamatinya, lalu mengangguk, dan sekaligus memberi instruksi Mo Wu. Qiu Ye, kalian berdua akan beristirahat di benteng ini untuk sementara waktu.
Danau ular bersayap masih beberapa puluh mil di depan, dan aku tidak bisa membawa kalian ke sana. Aku akan pergi ke danau ular bersayap sendirian. Ya. Mo Wu dan Qiuye menjawab dengan hormat. Long Wei turun dari monster hitam itu, lalu terbang seperti burung raksasa. Dalam 2 kilatan, ia menghilang dari pandangan 10 penjaga baju besi hitam, Mo Wu, dan Qiuye. Hal ini membuat 10 penjaga baju besi hitam, yang baru pertama kali melihat kemampuan fisik Long Wei, terbelalak lebar, sungguh tak percaya. Danau ular bersayap sekarang menjadi area terlarang. Ji juga mengatur lusinan tim yang tersebar, masing-masing tim terdiri dari 10 penjaga berbaju besi hitam, tersebar di berbagai arah danau ular bersayap untuk memantau iblis besar ular bersayap di dekatnya. Hua danau ular bersayap, yang radiusnya 100 mil, begitu luas sehingga ujung danau tak terlihat sekilas. Bahkan tanpa angin, danau sebesar itu akan memiliki ombak setinggi 1 meter. Long Wei berdiri di tepi danau, memandangi danau ular bersayap dari kejauhan, lalu berbisik, danau ini sungguh tak terduga. Sekalipun aku bisa mengendalikan airnya, jika aku masuk ke dalam air, aku khawatir kecepatanku akan jauh lebih lambat daripada ular bersayap iblis besar ini. Semakin dalam Anda menyelam, semakin besar tekanan airnya, dan semakin sulit mengendalikan air. Manusia hanya dapat menampilkan 10% kekuatannya di bawah air, tetapi makhluk air dapat menampilkan kinerja yang luar biasa. Meskipun aku kuat sekarang, dibandingkan dengan para iblis besar tingkat kesempurnaan bawaan, aku mungkin hanya sedikit lebih kuat. Long Wei berpikir dalam hati. Ini setelah ia berlatih teknik melarikan diri dari sayap angin dan menyadari arti sebenarnya dari Tao. Lagi pula, kekuatan tingkat keempat dari diagram 9 langit merah terang setara dengan kekuatan tingkat akhir bawaan para dewa dan iblis lainnya. Dibandingkan dengan ular bersayap iblis besar, kekuatannya masih sedikit kurang. Suara mendesing. Dengan satu langkah, Long Wei melesat sejauh 1 mil. Ia melangkah di atas air seolah berjalan di darat. Ular bersayap! Teriak Long Wei tiba-tiba. Ular bersayap! Ular bersayap! Ular bersayap! Suaranya menggelegar, seolah guntur menyebar dengan cepat, dan juga menyebar dengan cepat melalui air danau hingga ke dasar danau yang dalam. Momen, di dalam sarang yang gelap dan melengkung di dasar danau, seekor ular iblis bersayap raksasa tengah meringkuk dan tertidur, dengan sayap tulang bersisiknya yang besar melindungi tubuhnya. Ular bersayap! Sebuah suara datang langsung dari dalam air. Ular bersayap iblis raksasa yang sedang tidur tiba-tiba membuka mata merahnya. Apa yang terjadi? Geram ular bersayap iblis besar itu. Cepat periksa. Ya. Di luar terdengar auman mengerikan dari beberapa monster air. Meskipun kebanyakan manusia tidak dapat memahami bahasa monster-monster ini, mereka tetap dapat saling memahami. 2 penjaga berbaju besi hitam bersembunyi di rerumputan di tepi danau ular bersayap. Ular bersayap? Seseorang memprovokasi ular bersayap. Kedua penjaga berbaju zirah hitam itu saling berpandangan dengan heran, lalu melihat dari kejauhan, tetapi mereka berada puluhan mil jauhnya dari Long Wei, dan mereka tidak dapat melihat Long Wei sama sekali. Aku akan mengawasinya, kamu pergi saja dan laporkan. Lebih dari 10 penjaga berbaju hitam mengawasi tepi danau setiap saat. Pada saat ini, 3 penjaga berbaju hitam yang berada di dekat Long Wei juga melihat sosok Long Wei. Kelompok penjaga berbaju hitam ini secara khusus dipindahkan dari kota Sifu, sehingga mereka secara alami mengenali identitas Long Wei. Itu Tuan Long Wei. Tuan Long Wei di sini untuk memprovokasi ular bersayap? Tapi Tuan Long Wei sungguh hebat. Dia berjalan di atas air seperti berjalan di atas tanah. Sama seperti Komandan Long Yichuan sebelumnya. Berhenti bicara, pergi dan laporkan ini. Para penjaga berbaju zirah hitam terkejut dan segera menyampaikan berita itu kepada tim masing-masing. Namun, bisa dibayangkan bahwa dengan kecepatan mereka, mungkin butuh 1 hari bagi mereka untuk mencapai kota Sifu. Long Wei masih berjalan dengan tenang di atas air danau yang luas ini. Wah, kepala udang raksasa dan kepala ikan hitam besar muncul dari air, tampak jauh di kejauhan. Manusia muda? Kedua setan kecil itu saling berpandangan. Wow! Mereka diam-diam menyelam ke dalam air yang dalam dan berenang cepat ke sarang bawah air ular iblis bersayap raksasa. Rajaku! Rajaku! Ada seorang anak manusia di atas air. Setan udang dan setan ikan hitam menggeram pelan. Anak manusia? Ular bersayap itu membentangkan sayap tulang bersisiknya, dan sepasang mata merahnya menatap kedua setan kecil itu. Kedua setan kecil itu gemetar dan mengangguk. Tapi anak manusia ini berjalan di atas air seperti Long Yichuan sebelumnya, dan permukaan airnya tidak tenggelam sama sekali. Kata iblis udang hijau, dan iblis ikan hitam di sampingnya mengangguk ya. Mengapung dan tidak tenggelam, ular bersayap iblis raksasa berubah menjadi kabut hitam dari udara tipis dan kemudian menjadi seorang pria berpakaian hitam. Pria berbaju hitam itu berdiri di sana, matanya yang sipit dipenuhi keraguan. Ular pada dasarnya memang mencurigakan, dan ia telah diburu dan dijebak oleh beberapa makhluk bawaan keluarga Long beberapa kali.
sehingga ia menjadi burung yang ketakutan. Sekarang seorang anak laki-laki manusia yang bisa berjalan di atas air muncul untuk memprovokasinya. Bagaimana mungkin ia tidak curiga? Apakah kamu pernah melihatnya sebelumnya? Pria berbaju hitam itu memandang kedua setan kecil itu. Tidak, tidak. Kita semua ingat dengan jelas beberapa makhluk bawaan yang datang ke danau ular bersayap kita sebelumnya. Ini anak manusia, dan jelas bukan makhluk bawaan sebelumnya, kata iblis udang hijau, dan iblis ikan hitam juga mengangguk. Pria berpakaian hitam itu mengangguk kalau begitu saya akan pergi melihatnya. Suara mendesing. Ia diam-diam melesat keluar dari lorong sarang bawah air. Meskipun wujud manusianya tidak secepat wujud aslinya di air, wujud aslinya ternyata terlalu besar. Begitu muncul di permukaan air, pasti akan menimbulkan banyak suara dan pasti akan ketahuan. Siapa itu? Pria berpakaian hitam itu dengan cepat dan diam-diam muncul dari air dan melihat sekeliling. Sekilas, saya melihat seorang pemuda berkulit binatang sekitar 8 atau 9 mil jauhnya. Pemuda itu sangat tampan dan berjalan santai di atas air. Sedangkan bocah manusia itu, tidak ada seorang pun di sekitarnya. Dan tidak ada manusia kuat lainnya. Itu dia. Mata sipit pria berpakaian hitam itu langsung memancarkan cahaya pembunuh yang mengerikan. Niat membunuh. Kebencian. Seketika hatiku terbanjiri dan bahkan menyebabkan permukaan air di sekitarnya bergetar. Long Wei, yang berada jauh di sana, menoleh seolah merasakan sesuatu dan melihatnya sekilas. Meskipun ular bersayap iblis raksasa itu berwujud manusia saat ini, Long Wei tetap mengenalinya sekilas sebagai ular bersayap iblis raksasa. Ular bersayap iblis besar. Teriak Long Wei dengan marah. Pria berpakaian hitam itu menatap Long Wei dengan dingin, lalu perlahan menyelam ke air dalam. Ular bersayap. Long Wei melangkah cepat ke air dan segera muncul ke permukaan. Ia menunduk dan berteriak, "Tidakkah kau ingin membunuhku? Tidakkah kau membenciku sampai ke akar-akarnya? Ayo, ayo. Aku menunggumu untuk membunuhku sekarang." Jauh di bawah air. Mata sipit pria berpakaian hitam itu berkobar dengan amarah. Ia benar-benar ingin membunuh Long Wei dan melahap daging dan darahnya saat ini. Aku membunuh ular merah besar itu dengan tanganku sendiri. Hahaha, aku membunuhnya hanya dengan satu pedang. Ia sangat rapuh. Suara dari atas terus terdengar, membangkitkan amarah di hati ular bersayap iblis agung. Tubuh pria berpakaian hitam itu sedikit gemetar, menahan hasrat membunuh di hatinya. Jangan tidak sabar, jangan tidak sabar. Kalau kau tidak sabar, kau akan jatuh ke dalam perangkap Ji. Sebelumnya, Dujiu Ridge dan klan Long hanya memutuskan untuk mengurungku di danau ular bersayap selama 100 tahun. Paling-paling, makhluk-makhluk alam istana ungu tingkat tertinggi satu sama lain tidak akan bertindak. Tapi mereka tidak mengatakan bahwa makhluk-makhluk bawaan itu tidak diizinkan menyerangku. Pertarungan antara manusia dan monster sangatlah brutal. Namun, ada batasan tabu, yaitu, pemimpin sejati dari kedua belah pihak tidak akan menindas yang lemah. Iblis tua di alam istana ungu tidak akan membunuh, dan para kultivator istana ungu dari keluarga Long tidak akan keluar untuk membunuh. Lagi pula, alam istana ungu adalah fondasinya. Begitu alam istana ungu saling bertarung, begitu mereka jatuh, fondasi suku akan terguncang. Baik ras manusia maupun ras iblis, mereka tidak ingin mengguncang fondasi satu sama lain. Tidak ada siapa-siapa di sekitar Long Wei. Mata pria berpakaian hitam itu berkilat penuh niat membunuh. Tapi bagaimana mungkin dia datang ke sini untuk mati? Aku khawatir ayahnya, Long Yichuan, dan makhluk bawaan lainnya bersembunyi di dekat sini dengan bantuan beberapa formasi tersembunyi. Jika aku bergegas keluar, aku khawatir aku akan langsung terkepung. Long Wei berdiri di atas air dan melihat sekeliling. Keheningan menyelimuti, kecuali desiran angin yang menciptakan riak-riak di danau. Ular bersayap iblis raksasa ini ternyata lebih berhati-hati dan waspada dari yang kuduga. Bukan hanya ia terus berada di bawah air selama ini, ia bahkan tidak berani menyerangku ketika musuh sekuat aku muncul. Long Wei mengerutkan kening. Sangat sulit untuk memancing ular bersayap iblis yang besar itu. Kalau tidak, 5 rumah besar klan Long tidak akan berdaya melawan ular bersayap iblis besar. Kabar bahwa Long Wei telah menembus menjadi makhluk bawaan masih menjadi rahasia, dan sangat sedikit orang yang mengetahuinya, jadi ular bersayap iblis besar tentu saja tidak mengetahuinya. Di mata ular bersayap iblis besar, Long Wei mungkin masih bocah 11 tahun dengan kemampuan fisik yang kuat, dan ia bukanlah ancaman. Meski begitu, ular bersayap iblis besar mampu menahan diri dan tidak membunuhnya. Long Wei sedikit mengernyit. Di kejauhan, beberapa kepala tampak samar-samar di danau. Itu iblis kecil. Sebuah busur besar yang diperoleh dari Tie Mushan muncul begitu saja di tangan Long Wei, dan 4 anak panah juga muncul di tangannya. Ia segera menarik busur itu dan menembakkan anak panah itu. Sikat! 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 4 anak panah melesat di udara dalam sekejap, membuat monster-monster air kecil itu ketakutan hingga mereka ingin menyelam untuk menghindarinya. Namun,
Seberapa cepat anak panah yang ditembakkan Long Wei? Tiba-tiba terdengar jeritan dan lolongan, bahkan ekor ikan besar menghantam permukaan air, hanya menyisakan genangan darah. Lalu semua monster kecil itu menyelam dalam-dalam. Iblis ular bersayap besar, teriak Long Wei sambil memegang busur besar. Aku tak pernah menyangka iblis besar sepertimu akan terpaksa membiarkan iblis-iblis kecil saja maju. Aku sungguh membencimu, Long Wei. Suara rendah tiba-tiba datang dari dasar air. Long Wei langsung gembira. Iblis ular bersayap akhirnya berbicara. Jangan coba-coba trik terkutuk seperti itu. Kau pikir aku tidak tahu ayahmu dan yang lainnya bersembunyi di dekat sini? Sebuah suara berat terdengar dari dasar air. Bagaimana mungkin anak kecil sepertimu bisa mati di sini? Hahaha, lusa. Long Wei tertawa terbahak-bahak, dan lingkaran cahaya samar tiba-tiba muncul di tubuhnya. Pada saat yang sama, ia menunjuk permukaan air dengan tangannya, dan cahaya pedang melesat dari ujung jarinya dan langsung masuk ke air yang dalam. Buka mata ularmu dan lihatlah dengan jelas. Bang! Cahaya pedang menembus ke dalam air dalam, menyebabkan kejutan. Huala sosok hitam yang berjarak beberapa mil menjulurkan kepalanya dan melihat ke sini. Matanya penuh keterkejutan. Bawaan? Kau sudah bawaan? Beranikah kau bertarung? Teriak Long Wei. Kalau kau khawatir disergap, pilih saja lokasi di mana saja di danau atau di pulau manapun di danau ular bersayap Baili. Beranikah kau melawanku? Ular bersayap iblis besar itu memandang pemuda yang berdiri di atas air dari kejauhan dan ragu-ragu. Bahkan jika Long Ichuan dan yang lainnya menyiapkan penyergapan, berapa banyak tempat yang bisa mereka siapkan? Kalian manusia sungguh berbahaya. Kalian masih remaja, tapi kalian sudah menjadi makhluk bawaan. Bagaimana mungkin keluarga Long membiarkan kalian mati? Pasti ada rencana yang tidak kuketahui. Ular bersayap iblis besar itu langsung tenggelam ke dalam air yang dalam dan meraung. Kalau kalian punya nyali untuk turun ke dasar air, aku pasti akan melawan kalian. Di permukaan air, aku tidak akan pernah tertipu. Long Wei di permukaan air dengan marah mengumpat, kamu pengecut seperti tikus. Suara mendesing. Long Wei berbalik dan pergi dengan marah. Ia segera berjalan di atas ombak dan tiba di pulau di tengah danau ular bersayap. Ia langsung melompat ke pulau itu. Beraninya kau begitu pengecut. Long Wei tertegun sejenak. Ia tidak cukup sombong untuk terjun ke dalam air dan bertarung dengan makhluk air sesempurna itu. Bawah air. Rajaku. Rajaku, bocah manusia itu telah tiba di pulau ini. Beberapa setan kecil datang melapor. Mau ke pulau? Pria berbaju hitam itu duduk dan berusaha keras menahan amarah di hatinya. Ayah, Yin Mang, dan yang lainnya ada di pulau. Tiba-tiba seekor ular raksasa berteriak dengan cemas. Cahaya perak? Pria berpakaian hitam itu terkejut. Ia ingat bahwa sejak negosiasi antara Du Jiurige dan 5 Menshan Klan Long, ia sangat berhati-hati di bawah air, bahkan tidak berani pergi ke sarang pulau itu. Namun, kelompok anak-anaknya dan beberapa iblis kecil lainnya tidak begitu berhati-hati, dan sering pergi ke pulau itu. Lagi pula, pulau itu adalah sarang yang sebenarnya di masa lalu. Berapa banyak? Berapa banyak anakku yang ada di pulau ini? Teriak pria berbaju hitam itu dengan marah. Seharusnya hanya ada Yin Mang, tapi ada ratusan monster kecil lainnya. Lapor monster ular itu. Wajah pria berpakaian hitam itu berubah drastis ketika mendengar ini, segera kirim iblis kecil itu untuk memberitahu Yin Mang agar segera kembali. Ya, bagaimanapun, Long Wei adalah manusia. Berdiri di atas air, ia perlu menjaga pikirannya tetap selaras dengan dunia. Karena ia tidak bisa memaksa monster ular bersayap tua itu keluar untuk sementara waktu, Long Wei datang langsung ke pulau ini untuk beristirahat sejenak. Pulau ini dulunya sarang ular bersayap. Long Wei melihat sekeliling. Selama ribuan tahun, ini adalah wilayah para monster. Karena kita tidak bisa mengeluarkan ular bersayap, mari kita lihat pulau ini baik-baik dulu. Long Wei berjalan bersama. Setiap langkah bagaikan menunggang angin, melayang dan cepat bagaikan asap tipis, menyusuri hamparan lumpur pulau. Pulau itu memiliki keliling hampir 10 mil, yang cukup luas. Terdapat juga beberapa bukit, sungai, dan sebagainya di pulau itu. Raungan di kejauhan, seekor kepiting merah besar seukuran batu giling sedang mengayunkan cakar besinya yang besar dan menatap Long Wei. Monster air kecil. Long Wei langsung menendang sebuah batu. Batu itu terlempar dan mengenai tubuh monster kepiting dengan bunyi dentang, menyebabkan kepiting besar itu berguling beberapa kali dan tak bergerak. Setelah Long Wei pergi, kepiting besar itu berbalik lagi dan dengan cepat berlari ke danau di sampingnya. Bagaimanapun, ini adalah sarang ular bersayap. Meskipun ular bersayap tidak ada di sini sekarang, masih banyak monster air yang hidup di pulau ini. Melihat Long Wei, beberapa monster air ingin menyerang. Long Wei memberi pelajaran kepada beberapa monster lemah, tetapi ia tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada beberapa monster sempurna yang telah ia peroleh. Long Wei tiba-tiba melihat dari kejauhan seekor ular perak raksasa tiba-tiba muncul dari sebuah gua besar di kejauhan. Dan di samping ular perak itu terdapat beberapa monster air kecil berukuran beberapa meter.
Monster-monster kecil ini semuanya berukuran cukup besar. Saya khawatir hal itu akan disempurnakan lusa. Swos! Long Wei melangkah dan bergegas keluar dalam sekejap. Pergi. Berjalan. Anak manusia itu makhluk bawaan. Para iblis kecil sempurna yang telah terbentuk itu saling menggeram. Tak satu pun dari mereka menyerang Long Wei. Mereka semua berpencar dan bergegas menuju danau di kejauhan. Long Wei memegang busur besar dan 4 anak panah di tangannya. Ia menarik busur dan langsung menembakkan anak panah tersebut. Setelah melepaskan 4 anak panah, 4 anak panah lagi. Wah! 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 Gelombang anak panah melesat. Dalam sekejap, lebih dari 10 monster air terbesar yang telah mencapai kesempurnaan terbunuh, tetapi beberapa monster yang lebih lemah berhasil melarikan diri ke permukaan air. Long Wei, kau membunuh anakku lagi. Aku pasti akan membunuhmu. Aku pasti akan membunuhmu. Raungan marah dan rendah terdengar dari kedalaman danau di kejauhan, mengejutkan Long Wei yang berdiri di pintu masuk sarang dan hendak masuk. Membunuh anak lagi? Berapa banyak anak yang dimiliki iblis tua ini? Long Wei melihat sekeliling dengan bingung. Di antara monster air yang terbunuh oleh busur dan anak panahnya, ada 3 ular. Yang mana anaknya? Long Wei tidak tahu bahwa monster ular bersayap tua itu memiliki 92 anak, tetapi mereka dimakan oleh monster lain dan dibunuh oleh manusia saat tumbuh dewasa. Kemudian, hanya 16 yang tersisa hidup. Long Wei membunuh 2 orang lagi. Namun bagi iblis ular bersayap, favoritnya adalah ular merah yang berdarah dewa dan iblis. Monster ular bersayap tua, kau hanya bisa berteriak. Apa ada anakmu di sarang ini? Aku akan masuk untuk membunuh mereka, teriak Long Wei dan langsung masuk ke sarang. Sarang ini adalah tempat tinggal ular bersayap selama ribuan tahun. Sarangnya dalam dan berliku-liku. Long Wei berjalan dengan pedang Bei Ming di tangan. Di sarang, ia sering bertemu monster air yang menyerbu. Ada yang ganas, ada yang aneh, dan ketika mereka melihat bocah manusia itu, mereka seperti melihat makanan lezat, dan mereka semua ingin melahapnya. Beberapa monster kecil yang sangat lemah, Long Wei hanya mengusir mereka. Ia tidak peduli apakah mereka terbunuh atau pingsan. Namun, Long Wei masih berhasil melenyapkan beberapa monster air yang telah mencapai kesempurnaan melalui kemampuan yang diperoleh. Sarang ini sungguh dalam dan tak terduga. Long Wei terus masuk lebih dalam ke gua sarang yang berkelok-kelok itu. Tiba-tiba, ruang di sekitarnya terdistorsi. Pada saat yang sama, sebuah bayangan besar yang samar tiba-tiba muncul di gua yang remang-remang itu. Bayangan itu samar-samar seperti kepala beruang. Hantu kepala beruang raksasa itu membuka mulutnya, dan mulut besar itu seolah mengarah ke tempat misterius lainnya. Wajah Long Wei berubah drastis. Pada saat yang sama, ia menemukan bahwa ia tidak dapat bergerak sama sekali, baik maju maupun mundur. Ini reruntuhan. Kata-kata itu langsung terlintas di benak Long Wei. Di negeri tak terbatas ini, dari era dewa dan iblis hingga saat ini, makhluk-makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya telah muncul selama bertahun-tahun. Ada banyak reruntuhan rumah abadi, reruntuhan dewa dan iblis, dan sebagainya. Lagi pula, umat manusia tersebar di seluruh negeri ini, dan seringkali ada orang yang secara tidak sengaja memasuki reruntuhan dewa dan iblis kuno, dan beberapa dari mereka dapat memperoleh manfaat dan bangkit. Namun, lebih banyak orang tewas di reruntuhan istana abadi, dewa, dan iblis. Dari buku-buku yang dibaca Long Wei saja, sudah banyak reruntuhan kuno terkenal yang menelan banyak nyawa. Aku benar-benar menemukan reruntuhan itu dan aku masih hidup. Aku harus keluar hidup-hidup, aku harus. Long Wei memiliki hasrat yang tak tertandingi di hatinya. Ia tahu bahwa menghadapi beberapa peninggalan kekuatan kuno, dewa, dan iblis, ia, sebagai makhluk bawaan, tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Ia hanya bisa menuruti perintahnya dan kemudian menemukan cara untuk melarikan diri. Hantu kepala beruang yang besar menelan Long Wei dalam sekali teguk. Bayangan itu menghilang. Long Wei pun menghilang entah kemana. Perjalanan menuju sarang ular bersayap itu terasa damai seperti sebelumnya. Seolah tidak terjadi apa-apa. Long Wei merasakan waktu dan ruang berubah, sedikit mirip dengan perasaannya saat ia melompat ke 6 reinkarnasi. Dalam sekejap, semuanya menjadi tenang. Di sini, Long Wei melihat sekeliling dan mendapati dirinya berada di sebuah koridor tinggi, selebar 30 meter dan setinggi 30 meter. Ketika Long Wei berbalik dan melihat ke belakang, ia terkejut. Di belakangnya terdapat pintu keluar koridor, dan di luar pintu keluar itu terdapat aliran air yang luas dan tak berujung. Namun, air itu tidak dapat masuk ke koridor. Seolah-olah ada penghalang tak terlihat yang menghalangi air tersebut. Ada apa? Long Wei berjalan dengan hati-hati, sebuah anak panah muncul di tangannya, dan dia langsung menusukkannya. Tertawa. Anak panah itu mengenai penghalang tak kasat mata itu dan tidak dapat menembusnya. Aku sungguh tidak percaya. Long Wei mundur 10 langkah, lalu mengeluarkan busur, jiayong, dan bersenandung pelan. Cahaya merah redup bersirkulasi di sekujur tubuhnya.
Jelas sekali bahwa kekuatan seperti dewa telah meletus sepenuhnya. Ia hampir menarik busurnya membentuk lingkaran, lalu langsung menembakkan anak panah. Anak panah itu melesat ke penghalang tak terlihat seperti aliran cahaya. Anak panah itu pecah berkeping-keping dan jatuh ke tanah. Ini, Long Wei mengerutkan kening dan melihat koridor dengan hati-hati lagi. Koridornya saja lebar dan tingginya 100 kaki. Long Wei memandang air tak berujung di luar melalui penghalang tak terlihat. Bangunan ini pasti luar biasa besar, setidaknya beberapa mil panjang dan lebarnya. Dan dibangun di bawah air. Di dasar danau ular bersayap, Long Wei menggelengkan kepalanya. Danau ular bersayap hanyalah sebuah danau dengan radius 100 mil. Sulit untuk menampung bangunan sebesar itu. Saya khawatir Long sudah menemukan bangunan ini sejak lama. Waktu dan ruang baru saja berubah, seperti lorong ruang angkasa. Long Wei berpikir dalam hati, aku khawatir aku telah memasuki ruang lain. Semakin banyak buku yang Anda baca, semakin banyak yang Anda ketahui. Tercatat dalam buku-buku bahwa selama bertahun-tahun yang tak berujung, beberapa makhluk abadi atau dewa dan iblis telah mampu membuka beberapa ruang kecil. Bahkan sebutir pasir pun dapat membuka dunia. Beberapa rumah abadi, dewa dan iblis juga berada di beberapa ruang kecil dan dunia kecil. Anda tidak dapat menemukan mereka di waktu biasa. Ketika kesempatan itu datang, Anda dapat secara tidak sengaja masuk. Namun, gua-gua yang ditinggalkan oleh makhluk-makhluk kuat ini juga penuh dengan bahaya. Lagi pula, bagaimana mungkin para dewa, dan iblis tidak meninggalkan beberapa cara untuk bertahan? Sebagian besar dari mereka yang memasuki reruntuhan itu mati. Mereka dianggap beruntung bisa lolos dengan selamat. Mengenai mendapatkan harta karun dan menjadi terkenal seperti dalam legenda, setidaknya Long Wei tidak berani memikirkannya. Jangan serakah. Berusahalah sekuat tenaga untuk menyelamatkan hidupmu dan melarikan diri. Long Wei mengamati dengan saksama. Hal yang tidak diketahui mewakili peluang. Namun, hal itu juga menimbulkan bahaya besar. Sebut saja istana air ini istana air ular bersayap untuk saat ini. Long Wei memberinya nama secara acak. Karena mereka tidak bisa meninggalkan koridor ini untuk sementara waktu, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Koridor itu lebar dan tinggi, dan tanahnya tampak kokoh. Long Wei mencoba segala cara, tetapi tidak berhasil meninggalkan bekas di tanah maupun dinding. Berjalan sebentar. Begitu ia berbelok di tikungan, pupil Long Wei mengecil, dan ia melihat tumpukan kerangka putih tergeletak di tanah di koridor di kejauhan. Beberapa mayat hampir membusuk dan berubah menjadi abu. Tetapi anehnya, hanya ada sedikit senjata dan alat sihir di tanah. Hanya baju zirah, senjata, dan alat sihir lainnya yang ditemukan di sebelah mayat paling lengkap di sebelah kiri di kejauhan. Di mana senjata ajaib mayat-mayat lainnya? Long Wei bertanya-tanya, kalaupun tidak ada senjata ajaib, pasti ada beberapa senjata ajaib. Kenapa tidak ada? Suara mendesing. Pikiran Long Wei bergerak, dan dia langsung menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menggulung mayat beserta baju zirah, senjata, DLL, dan langsung menggulingkannya ke sisinya. Ledakan. Begitu ditaruh di tanah, mayat itu langsung bergetar dan hancur berkeping-keping. Sepertinya mereka sudah lama mati. Long Wei mengamati armor dan senjata itu, lalu segera mengambilnya. Di saat yang sama, energi sejati bawaan dalam tubuhnya menyerbu mereka dan ingin memurnikannya. Selama pemurnian, ia menemukan bahwa, karena pemilik sebelumnya sudah terlalu lama mati, kedua senjata ajaib itu tidak memiliki kekuatan sihir, jadi Long Wei memurnikannya dengan mudah. Aku bisa menyempurnakannya, sepertinya itu hanya senjata sihir tingkat rendah. Long Wei berpikir dalam hati, sepertinya almarhum hanya memiliki kekuatan bawaan. Kemudian Long Wei mengamati mayat itu dengan saksama dan segera menyadari adanya cincin di jarinya. Ia segera mengambil cincin itu dan dengan cepat menyempurnakannya. Benar saja, cincin ini adalah senjata sihir penyimpanan pada mayat tersebut. Setelah sedikit menyelidiki senjata sihir penyimpanan tersebut, Long Wei terkejut. Senjata sihir penyimpanan itu tidak memiliki banyak ruang, bahkan lebih kecil dari kayu besi. Tetapi, begitu banyak senjata ajaib. Long Wei terkejut. Ternyata ada banyak senjata ajaib yang mengambang di dalam senjata ajaib penyimpanan ini. Masing-masing memiliki aura yang luar biasa. Ada yang berupa senjata, ada yang berupa formasi, ada yang berupa baju zirah, dan ada pula yang berupa senjata ajaib penyimpanan. Kenapa satu orang membawa begitu banyak senjata ajaib? Long Wei memandangi banyaknya mayat di kejauhan. Tidak ada senjata ajaib di samping mayat-mayat itu. Aku khawatir mereka pasti telah mengumpulkan semua senjata ajaib para pendahulu mereka. Long Wei memperbaikinya dengan cepat. Begitu saya menyempurnakannya, saya menemukan 112 senjata sihir penyimpanan, 136 senjata sihir senjata, 31 senjata sihir zirah, dan 16 senjata sihir aneh lainnya seperti formasi lainnya. Adapun jimat Tao, jumlahnya juga cukup banyak, tetapi sayangnya terlalu panjang, dan kekuatan sihir yang terkandung di dalamnya telah menghilang. Hanya lebih dari 10 jimat Tao yang bisa digunakan.
Aku bisa menyempurnakannya, tapi semuanya senjata sihir yang kualitasnya lebih rendah. Long Wei bergumam, para pemilik senjata sihir ini sebelumnya semuanya adalah makhluk bawaan. Ini berarti generasi-generasi sebelumnya yang datang ke koridor ini semuanya adalah makhluk bawaan. Long Wei memilih senjata sihir penyimpanan dengan ruang penyimpanan hampir 100 kaki, dan sabuk penyimpanan melilit pinggangnya. Namun, sabuk penyimpanan ini tampak seperti sabuk yang kokoh dan sederhana. Long Wei juga memilih baju zirah yang bagus dan menyempurnakannya agar sesuai dengan permukaan kulitnya. Senjata sihir armor itu jauh lebih kuat dari Jin Chenyi. Jadi Jin Chenyi pensiun dan dibawa pergi oleh Long Wei. Sebenarnya, Long Wei tidak terlalu terkejut mendapatkan senjata ajaib ini. Karena bagaimanapun juga, dia adalah penguasa berikutnya di Long S West Mansion. Jadi mudah baginya untuk mendapatkan senjata ajaib zirah. Tapi jumlahnya cukup banyak. Kalau dijumlahkan, mungkin setara dengan senjata sihir tingkat pemula. Long Wei tidak memikirkannya lagi. Pria di depannya juga mendapatkan begitu banyak senjata sihir, tapi akhirnya dia tetap mati di sini. Yang terpenting adalah keluar hidup-hidup. Long Wei melangkah maju dengan hati-hati, memegang dua pedang Beiming. Lagi pula, tidak ada jalan lain selain maju. Dari segi kekuatan, pedang Beiming tidak kalah kuat dari senjata sihir tingkat rendah ini, dan tidak memerlukan konsumsi esensi sejati bawaan. Long Wei tentu saja lebih suka menggunakan pedang Beiming. Long Wei melangkah maju selangkah demi selangkah, dengan hati-hati. Aku bahkan lebih berhati-hati saat berjalan ke mayat-mayat itu, dan tiba-tiba, jepret, 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 jepret. Tiba-tiba, kacang emas muncul dari udara tipis. Sejumlah besar kacang emas muncul di sekitarnya, dan mereka jatuh satu persatu dan menghantam tanah dengan suara nyaring. Kemudian, kacang emas ini dengan cepat meleleh dan berubah menjadi cairan emas. Setiap tetes cairan emas dengan cepat mengembun menjadi seorang prajurit surgawi berbaju zirah emas yang memegang senjata. Cahaya keemasan bersinar terang, dan para prajurit dan jenderal surgawi yang kekar berdiri di sekitarnya. Menabur kacang untuk menciptakan prajurit, Long Wei tertegun. Di saat yang sama, ia juga merasakan bahwa masing-masing prajurit berbaju emas ini memiliki aura yang kuat dan mereka semua memiliki kekuatan bawaan. Dan jumlah mereka ada 81. Beraninya kalian masuk ke dalam gua? Bersiaplah untuk mati. Teriak 81 prajurit berbaju zirah emas serempak, lalu bergegas menghabisi mereka. Long Wei memegang dua pedang Beiming di tangannya. Saat itu, ia menyadari bahwa mayat-mayat sebelumnya kemungkinan besar dibunuh oleh 81 prajurit berbaju emas ini. Long Wei tidak berani ragu dan segera melancarkan teknik melarikan diri dengan sayap angin. Dengan desisan, ia melangkah diagonal di dinding koridor, seperti seekor burung rok yang melebarkan sayapnya, dan langsung melewati 81 prajurit berbaju emas itu dan terus menerjang maju. Ayo mulai formasi, teriak 81 prajurit berbaju zirah emas serempak. Tiba-tiba, kabut muncul di kedua ujung koridor. Ketika Long Wei bergegas ke kabut, ia tidak bisa menembusnya sama sekali, bahkan dengan pedangnya. Jangan pernah berpikir untuk kabur. 81 prajurit berbaju zirah emas kembali menyerbu ke depan. Formasi terjebak, Long Wei melirik kabut di kedua ujungnya. Sepertinya aku tidak bisa keluar kecuali aku membunuh 81 prajurit berbaju emas ini. Semua orang itu sudah mati sebelumnya. Aku bukan salah satu dari orang-orang rapuh itu. Suara mendesing. Long Wei menggunakan teknik melarikan diri sayap angin untuk segera melangkah ke tembok dan berada di belakang prajurit berbaju besi emas, lalu dia langsung membunuh salah satu dari mereka. Dang, dang, dang. 3 pedang dalam sekejap. Engah. Long Wei menusuk kepala prajurit berbaju besi emas itu dengan pedang, tetapi prajurit berbaju besi emas itu tetap menusukkan tombak di tangannya. Apa? Long Wei melompat mundur karena terkejut. Sekalipun itu makhluk bawaan dengan tubuh dewa atau iblis yang halus, pedang yang menusuk kepalanya hampir pasti akan membunuhnya. Bagaimana mungkin prajurit berbaju zirah emas ini tidak mati? Long Wei tiba-tiba menjadi cemas. Ia menyadari dari pertarungan singkat tadi bahwa penggunaan tombak oleh prajurit berbaju zirah emas itu hanya bisa dianggap halus. Tetapi dalam hal kekuatan, ia tidak kalah dari Long Wei. Hal yang paling mematikan adalah, bahkan menusuk kepala pun tidak masalah. Bunuh! Pedang yang baru saja ditusuk Long Wei ke kepala prajurit berbaju emas itu tampaknya telah membuat marah prajurit berbaju emas lainnya. Mereka semua meraung dan mengepungnya dengan panik untuk membunuhnya. Long Wei menggunakan teknik kakinya untuk berjalan di tengah kepungan para prajurit berbaju emas, menghadapi maksimal 3 lawan sekaligus. Dengan 2 pedang Beiming di tangannya, ia menusuk dada, kepala, dan bagian vital lainnya dari para prajurit berbaju emas beberapa kali. Tetapi para prajurit berbaju emas ini tetap utuh. Teratai air dan api. Long Wei cemas. Wah wah wah, 3 daun teratai air raksasa dan 3 daun teratai api raksasa muncul di sekitar Long Wei, menyelimutinya. Kedua lapisan daun teratai itu masih berputar perlahan ke arah yang berlawanan,
dan tiba-tiba 6 prajurit berharga emas diselimuti oleh daun teratai air dan api. Tubuh mereka dengan cepat hancur berkeping-keping dan berubah menjadi cairan. Cairan keemasan itu dengan cepat mengalir keluar dari jangkauan daun teratai air dan api, dan kembali mengembun menjadi 6 prajurit berbaju besi keemasan. Bagaimana mungkin? Long Wei tak bisa menahan rasa tak percayanya. Bagaimana mungkin sesuatu yang sudah cair bisa mengembun lagi? Bukan berarti makhluk bawaan yang mati di sini di masa lalu terlalu lemah, tapi 81 prajurit berbaju zirah emas ini memang abadi. Long Wei jelas tidak tahu bagaimana menghadapi 81 prajurit berbaju zirah emas ini untuk sesaat. Lagi pula, mereka semua telah hancur berkeping-keping dan bisa diubah menjadi cairan dan dipadatkan menjadi wujud manusia. Membunuh, membunuh, membunuh. Penghancuran 6 prajurit berbaju besi emas tampaknya membuat mereka makin marah. Bentuk formasi. Teriak 81 prajurit berbaju zirah emas serempak. Mereka bergegas maju satu persatu dan dengan cepat mengepung Long Wei sepenuhnya. Para prajurit berbaju zirah emas ini terbagi menjadi 2 lingkaran. Lingkaran dalam memiliki 27 prajurit berbaju zirah emas, dan lingkaran luar memiliki 54 prajurit berbaju zirah emas. Semuanya memegang tombak dan menatap Long Wei dengan marah. 27 prajurit berbaju zirah emas menghunus tombak emas mereka secara bersamaan, membawa kekuatan tak terbatas dan menikam Long Wei. 54 prajurit berbaju zirah emas di belakang mereka juga memegang tombak mereka secara bersamaan, siap mengambil alih kapan saja. Pasti ada kekurangannya. Pasti ada secercah harapan. Jika aku benar-benar abadi, aku akan kelelahan sampai mati. Long Wei bergegas maju dengan pedang Beiming di kedua tangannya, secepat angin. Klak klak klak. Pedang Beiming dan tombak itu bertabrakan. Long Wei menangkis tombak itu dan menyerbu kerumunan prajurit berbaju zirah emas. Mundur. Menyerang. 27 prajurit berbaju besi emas pertama mundur serentak, sedangkan 54 prajurit sisanya membentuk pengepungan yang lebih besar, menjebak Long Wei. Mungkinkah? Long Wei mengerutkan kening. Teratai air dan api. Batin Long Wei tergerak. Wah wah wah, 8 pasang teratai air dan api muncul di sekelilingnya secara bersamaan. Masing-masing pasang teratai air dan api terdiri dari sehelai daun teratai air dan sehelai daun teratai api. Karena jurus ini mengandung makna sejati Tao, bahkan Long Wei harus mengerahkan seluruh tenaganya saat melakukannya. Dan sungguh melelahkan untuk melakukan 8 pasang teratai air dan api dengan teralihkan. Krak, krak, krak 8 pasang teratai air dan api berputar bagai batu kilangan, menyelimuti 16 prajurit berbaju zirah emas secara bersamaan. Para prajurit berbaju zirah emas ini menghindar dengan panik, tetapi tubuh mereka masih hancur dan retakan muncul. Membunuh, membunuh. Para prajurit berbaju zirah emas itu geram. Mereka meraung dan menghindari teratai air dan api sebelum menyerang Long Wei. Long Wei memegang pedang Beiming bagaikan harimau ganas. Bayangan pedang itu bagaikan api, dan langsung membelah seorang prajurit berbaju emas menjadi 3 bagian. Tubuh prajurit berbaju emas yang terpotong menjadi 3 bagian itu dengan cepat disambungkan kembali dan terus bertarung dengan Long Wei sambil meraung. Benar, benar. Long Wei sangat gembira dan tertawa. Kalian para prajurit berbaju emas itu begitu abadi, sungguh menakutkan. Setiap kali kalian terluka, kekuatan kalian akan berkurang. Haha, aku penasaran berapa lama kalian bisa bertahan. Ketika 81 prajurit berbaju zirah emas membentuk formasi untuk mengepung Long Wei, ia mendapati bahwa kekuatan para prajurit berbaju zirah emas ini sedikit berkurang saat ia menghadang mereka. Meskipun penurunannya tidak banyak, Long Wei sangat sensitif dan tetap menyadarinya. So Long Wei mengoperasikan 8 pasang teratai air dan api secara bersamaan, melukai 16 prajurit berbaju besi emas secara serius. Saat mereka bertarung lagi, Long Wei menemukan bahwa kekuatan penjaga berbaju besi emas ini telah sangat melemah. 81 prajurit berbaju zirah emas itu bagaikan satu tubuh. Jika satu terluka parah, yang lain akan terkena dampaknya. Long Wei berpikir dalam hati, dan prajurit berbaju zirah emas ini terbuat dari cairan emas, jadi tidak ada yang namanya titik vital. Kita hanya perlu terus melukai mereka agar kekuatan sihir yang mereka miliki terus melemah, dan mereka akhirnya akan runtuh. Membunuh. Para prajurit berbaju besi emas itu tak kenal takut dan gagah berani. Long Wei memanipulasi 8 pasang teratai air dan api untuk bergerak dan melindungi para prajurit berbaju emas berulang kali, menghancurkan mereka, sambil memegang pedang Beiming untuk menghindar berulang kali. Long Wei juga menyadari bahwa pedangnya terus-menerus menembus para prajurit berbaju emas, melemahkan kekuatan mereka dengan sangat lambat. Namun, teratai air dan api justru menghancurkan dan melemahkan mereka dengan lebih cepat. Ini adalah pertarungan jangka panjang. Bang! Satu persatu prajurit berbaju emas itu otomatis meledak menjadi ketiadaan, dan ke-81 prajurit berbaju emas itu pun lenyap. Long Wei lalu menghela napas panjang dan mengumpulkan teratai air dan api di sekelilingnya. Terlalu sulit. Jika aku tidak memiliki teratai air dan api, aku pasti sudah kelelahan sampai mati.
Long Wei merasakan kekuatan ilahi Qiming di tubuhnya dan tak kuasa menahan desahan. Hanya sekitar setengah dari kekuatan ilahi Qiming di tubuhnya yang tersisa. Ini didasarkan pada premis bahwa kekuatan ilahi diagram 9 langit Qiming yang ia praktikkan sangat kuat. Pertarungan ini terutama mengandalkan teratai air dan teratai api untuk menghancurkan mereka berulang kali. Ia hanya menggunakan kekuatan merah terang dan mengandalkan 2 pedang Beiming untuk melindungi dirinya. Meski begitu, kekuatan itu bisa menghabiskan setengah kekuatannya. Long Wei melirik ke belakang dan melihat mayat-mayat di belakangnya. Beberapa telah menjadi abu akibat pertempuran, tetapi beberapa masih ada. Mereka mati di sini, kebanyakan dari mereka mungkin kelelahan sampai mati. Long Wei berpikir dalam hati, dewa dan iblis yang berlatih kultivasi fisik memang jago dalam pertempuran yang berlarut-larut, tetapi mereka berjuang sangat keras. Bagaimana mungkin makhluk bawaan yang hanya berlatih kultivasi ki bisa bertahan hidup? Wah! Kabut di kedua ujung koridor juga perlahan menghilang. Long Wei berjalan hati-hati ke sudut koridor. Alih-alih bergerak maju, ia melihat ke arah koridor di seberang sudut. Ia melihat beberapa mayat di koridor di kejauhan. Masih ada mayat. Sepertinya koridor berikutnya juga berbahaya. Aku penasaran seberapa berbahayanya reruntuhan kuno ini. Hati Long Wei bergetar. Dan mereka yang bisa mati di sana mungkin adalah mereka yang berhasil melewati 81 prajurit berbaju zirah emas. Datang. Long Wei menatap mayat-mayat di seberang koridor dan mendapati bahwa di antara mayat-mayat itu, hanya satu yang masih dalam kondisi baik dan masih mengenakan baju zirah serta senjata. Ia segera menggunakan pikirannya untuk membawa mayat dan senjata ajaib itu. Kalau mereka bisa sampai ke koridor berikutnya, pasti banyak senjata sihirnya. Long Wei memeriksa mayat itu dengan saksama. Tingginya sekitar 3 meter. Benda yang paling mungkin menjadi senjata sihir penyimpanan di tubuhnya adalah pelindung lengan di tulang lengan. Long Wei segera melepasnya dan menyempurnakannya. Ini memang senjata sihir penyimpanan. Itu banyak sekali. Sebenarnya ada lebih dari 1000 senjata sihir tersembunyi di dalamnya. Long Wei dapat menyempurnakannya satu persatu dengan mudah, tetapi sayangnya ia menemukan bahwa semuanya adalah senjata sihir yang kualitasnya lebih rendah. Mereka benar-benar tidak sebanding. Long Wei menggelengkan kepalanya. Meskipun jumlahnya ribuan, aku khawatir jika digabungkan, nilainya bahkan tidak akan mencapai 1% pun dari jimat tanpa jejak Wanli. Jimat Wanli No Trace adalah harta karun kota. Bahkan senjata sihir tingkat pemula pun sulit dibandingkan dengannya. Istirahatlah. Long Wei duduk bersila, mengambil tabung bambu, membuka sumbatnya, dan meminum isinya. Kemudian, ia mengambil daging panggang dan mulai makan. Meskipun orang-orang tua yang sudah lama meninggal ini meninggalkan beberapa alat penyimpanan ajaib, tidak ada makanan sama sekali. Sudah terlalu lama, dan makanannya sudah lama menjadi abu. Senjata sihir inferior ini tidak berguna bagiku sekarang. Lagi pula, aku punya beberapa senjata sihir, itu sudah cukup. Long Wei juga menggelengkan kepalanya. Misalnya, apa gunanya beberapa ratus senjata sihir penyimpanan? Bisakah itu sedikit meningkatkan kekuatanku? Jika aku tidak bisa keluar hidup-hidup, aku takut ribuan senjata sihir inferior yang kudapatkan akan diwariskan kepada generasi mendatang. Long Wei duduk di sana makan dan minum, tidak terburu-buru untuk bergerak maju. Pada saat yang sama, kekuatan ilahi Qiming dalam tubuh berangsur-angsur pulih. Setelah makan dan minum, Long Wei mengeluarkan sebuah senjata sihir penyimpanan dan mulai memeriksanya. Sesekali, ia menemukan beberapa rahasia kultivasi dan ilmu pedang. Namun, beberapa buku penting tentang keterampilan unik dihancurkan setelah mempelajarinya untuk mencegahnya diwariskan kepada orang lain. Oleh karena itu, sebagian besar buku yang dibawanya hanyalah rahasia biasa dan bukan rahasia berharga. Hanya ada satu buku yang sebanding dengan The Drop of Water Sutra. Ini keuntungan yang tak terduga. Long Wei tersenyum, lalu mulai mengeluarkan berbagai benda aneh dari sejumlah besar senjata sihir penyimpanan dan memeriksanya satu persatu. Memakai. Gunakanlah. Untuk bersenang-senang. Berbagai barang aneh dikeluarkan satu persatu, dan proses pencarian harta karun langka membuat Long Wei merasa jauh lebih baik. Long Wei tiba-tiba membalik sepotong kulit kayu aneh. Tepat saat ia hendak membuangnya, ekspresinya langsung berubah ketika melihat tulisan di atasnya. Wudan, suku kami baru saja menerima kabar bahwa Juhua, sang dewa abadi yang telah ada sejak zaman dewa dan iblis dan telah hidup selama jutaan tahun, kini sedang merekrut murid secara terbuka. Meskipun Juhua adalah seorang dewa pengembara, ia mungkin telah hidup selama jutaan tahun dan selamat dari berbagai bencana. Menurut pemimpin suku kami, kekuatannya tak kalah dengan seorang dewa surgawi. Juhua yang abadi belum pernah menerima murid sebelumnya. Bahkan pangeran kedua dari dinasti Xia Agung kita ingin menjadi muridnya, tetapi ditolak. Berita bahwa Juhua yang abadi secara terbuka menerima murid telah menyebar. Selain itu, Juhua Xianren juga secara terbuka menyatakan bahwa murid yang ingin direkrutnya harus berasal dari sekolah pemurnian tubuh dewa dan iblis, dan kekuatan terendah haruslah para dewa bawaan, dan yang tertinggi hanya bisa dari alam istana ungu.
Dia akan membuat dua koridor. Satu koridor untuk makhluk bawaan, dan satu koridor untuk alam istana ungu. Ada 3 tingkat di setiap koridor. Mereka yang berhasil melewati 3 ujian dapat menjadi keturunan Juhua yang abadi. Juhua yang abadi hanya menerima satu penerus. Mengenai lokasi muridnya, Juhua yang abadi telah mendirikan istana peri di Pulau Qianqiu di Laut Utara untuk merekrut murid secara terbuka. Saya khawatir dia tidak akan pergi sampai menemukan murid. Perjalanan dari sini ke Pulau Qianqiu yang jauh di Laut Utara membutuhkan waktu lebih dari setengah tahun. Cepatlah, atau orang lain akan sampai di sana lebih dulu. Wudan, saya sudah memberitahu Anda. Saya tidak tahu apakah saya akan pergi menemui Anda atau tidak. Tinggalkan pesan di Shenrong Water. Melihat kulit kayu yang sangat tua di tangannya, Long Wei menahan napas keluarga Shenrong. Kulit kayu ini pasti kulit pohon Shenrong. Pantas saja surat setua itu bisa diwariskan hingga sekarang. Pohon beringin suci itu abadi dan tak kunjung padam. Beberapa barang berharga biasanya disimpan dalam kotak kayu yang terbuat dari kayu beringin. Pohon beringin adalah ciri khas klan Shenrong dan juga simbolnya. Suku ini sungguh luar biasa kuatnya, berkali-kali lipat lebih kuat daripada klan Long. Suku ini adalah suku teratas di negeri tak berujung yang diperintah oleh dinasti Xia Agung. Juhua abadi? Long Wei mengerutkan kening dan berpikir, Juhua abadi menerima murid secara terbuka. Juhua abadi ini hidup di zaman dewa dan iblis. Usianya jutaan tahun ketika menerima murid. Namun, dari zaman dewa dan iblis hingga sekarang, miliaran tahun telah berlalu. Sudah terlalu lama sejak aku menerima murid. Juhua yang abadi pasti sudah lama meninggal. Long Wei mengerti hal ini. Seorang pengembara abadi harus terus-menerus melewati 3 bencana dan 9 malapetaka. Bertahan hidup selama jutaan tahun saja sudah merupakan keajaiban. Bagaimana mungkin mereka bisa bertahan sampai sekarang? Lalu istana air ini. Ini seharusnya menjadi kediaman abadi tempat Juhua yang abadi menerima murid. Koridor tempatku berada sekarang seharusnya menjadi salah satu dari 2 koridor untuk menerima murid, kata Long Wei diam-diam. Long Wei memandangi mayat-mayat di kejauhan. Meskipun mayat-mayat ini adalah tubuh dewa dan setan, karena mereka masih dapat eksis, mereka jelas tidak akan mati lama. Rupanya, istana abadi ini sering memindahkan beberapa makhluk bawaan atau biksu istana ungu yang sedang memurnikan tubuh mereka langsung ke sini. Dan dia termasuk yang kurang beruntung. Juhua yang abadi sedang terang-terangan merekrut murid, dan persyaratan yang ia tetapkan sangat ketat. Kalau tidak, ia pasti sudah menerima murid sejak lama. Long Wei berpikir, ada 3 tingkat di koridor ini. Sepertinya tingkat sebelumnya adalah tingkat pertama. Tingkat pertama memaksaku mengandalkan teratai air dan api untuk melewatinya. 2 tingkat berikutnya mungkin lebih berbahaya. Bagaimana aku bisa melewatinya? Apakah aku akan mati di sini dan membusuk di sini seperti mereka? Long Wei melirik mayat-mayat di kejauhan dan berpikir dengan napas tertahan. Pusat kota Sifu. Yichuan, kudengar Long Wei telah menembus menjadi makhluk bawaan. Selamat. Yichuan, putramu sungguh hebat. Dia baru berusia 11 tahun ini. Makhluk bawaan berusia 11 tahun ini bisa menduduki peringkat 3 teratas dalam 1000 tahun terakhir di 5 rumah besar keluarga Long kita. Long Yichuan, yang selalu sedingin gunung es, menunjukkan sedikit kegembiraan hari ini. Meskipun wajahnya masih tegas, orang-orang yang mengenalnya dapat merasakan kebahagiaan di hatinya. Sejak Long Wei menghancurkan tembok suku Jiangbian dengan 3 tendangan dan mengusir Jiang Sanxi dengan 1 tendangan, berita itu dengan cepat menyebar kembali ke keluarga Long. Berita itu telah menyebar ke kelima klan Long. Dan sebagai seorang ayah, Long Yichuan tentu saja sangat bahagia. Ia sering mendengar ucapan selamat dan pujian dalam 2 hari terakhir. Orang-orang terbiasa menambahkan hiasan pada kue. Melihat Long Wei pertama kali ditunjuk sebagai ketua klan berikutnya, dan kemudian menjadi makhluk bawaan pada usia 11 tahun, semua orang mengerti bahwa garis keturunan Long Yichuan dan Long Wei ditakdirkan untuk menjadi sangat makmur. Ayah dan anak ini kemungkinan besar akan memiliki status yang sangat tinggi di seluruh 5 rumah besar keluarga Long di masa depan. Lihat betapa bahagianya kamu. Yu Chisue memegang pot tanah liat dan menyiram bunga. Bagaimana mungkin aku tidak bahagia? Long Yichuan duduk di meja batu di dekatnya, mengeluarkan tabung bambu, dan menyesap anggur buah dengan nyaman. Long Wei membunuh Raja Bada Air sebelum mencapai alam Xiantian. Sekarang setelah dia menembus alam Xiantian, dia bisa menendang Jiang Sanxi. Jiang Sanxi sudah memasuki alam Xiantian, dan merupakan ahli pelatihan Qi tingkat menengah makhluk Xiantian. Dia tidak bisa menerima satu gerakan pun dari putraku. Long Wei seharusnya juga telah mencapai alam Xiantian dalam hal pelatihan tubuh dewa dan iblis. Menurut informasi yang dikirim oleh pengawal zirah hitam dari suku Jiangbian, Long Wei pernah menggunakan pedangnya untuk menjatuhkan belati Jiang He. Jelas, Long Wei telah mencapai tingkat pelatihan Qi bawaan. Long Yichuan sangat akrab dengan putranya dan mengetahui cacat pada meridian putranya. Ia takut setelah pemurnian tubuh dewa dan iblis mencapai tingkat bawaan, seluruh tubuhnya akan bereinkarnasi, dan ia akan mampu menembus pemurnian Qi. Diagram 9 langit merah terang.
Long Yichuan menatap Yu Chisue. Ini adalah diagram 9 langit merah terang, metode legendaris nomor 1 untuk memurnikan tubuh dewa dan iblis. Tak seorang pun di keluarga Longku pernah menggunakannya untuk menembus alam bawaan. Tapi Long Wei berhasil. Dia pasti akan lebih kuat dariku di masa depan, dan namanya akan diwariskan oleh banyak suku. Keluarga Long kita akan menjadi lebih kuat lagi karena ini. Long Yichuan penuh ambisi. Keluarga Long menjadi lebih berkuasa? Yu Chisue mengangguk pelan. Mungkin karena putraku, keluarga Long juga bisa sekaya keluarga Yuchiku dulu. Sayang sekali keluarga Yuchiku. Tidak ada suku yang abadi. Long Yichuan juga berkata, bahkan dinasti Xia Agung, yang telah berdiri selama bertahun-tahun, didirikan pada zaman dewa dan iblis, lalu menghancurkan dinasti-dinasti kuno lainnya sebelum menyatukan negeri ini. Semua dinasti kuno itu memiliki sejarah yang panjang dan tak berujung. Jadi mengapa mereka tidak musnah? Yu Chisue mengangguk. Aku mengerti. Aku sudah melupakannya sejak lama. Ning Er juga memiliki darah klan Yuchiku. Jika Ning Er menjadi terkenal di negeri tak berujung di masa depan, leluhur klan Yuchiku akan sangat bahagia. Ya. Long Yichuan mengangguk. Saat pasangan itu asyik mengobrol, Long Yichuan, yang sedang minum dari pipa bambu, tiba-tiba mengubah ekspresinya. Saat itu, Long Wei, yang sedang bersarang di pulau danau ular bersayap, langsung tergerak ke reruntuhan istana air kuno yang misterius. Ada apa? Yu Chisue, yang duduk di sebelahnya, langsung menyadari perubahan drastis suasana hati suaminya. Ada apa? Tidak ada. Long Yichuan menggelengkan kepalanya. Aku hanya memikirkan sesuatu untuk dilakukan hari ini. Yu Chisue mengerutkan kening. Apa kau masih berbohong padaku? Kau tidak tahu bagaimana menyembunyikan perasaanmu yang sebenarnya. Dengan kondisi mentalmu, hal-hal biasa tidak mungkin membuatmu kesal. Tapi sampai membuatmu sekesal ini, pasti itu masalah besar. Katakan padaku. Long Yichuan menatap istrinya dan mendesah. Aku memberi Long Wei sebilah pedang giok. Aku bisa merasakan keberadaan Long Wei. Seberapapun jauhnya dia. Aku dengan tegas memerintahkannya untuk tidak meninggalkan kota Sifu lebih dari 10.000 mil jauhnya. Jika dia melakukannya, aku akan menangkapnya dan mengurungnya di penjara bawah tanah selama 3 tahun. Ada apa? Dia lebih dari 10.000 mil jauhnya dari kota Sifu? Tanya Yu Chisue Lian. Tidak. Wajah Long Yichuan muram. Aku tidak bisa merasakan pedang giok lagi. Apa? Yu Chisue tiba-tiba berdiri karena terkejut, lalu mulai batuk dengan keras. Aku tidak ingin mengatakannya, tapi kau memaksaku mengatakannya. Long Yichuan memeluk istrinya dan mengusap punggungnya. Apakah kau merasa lebih baik? Yu Chisue bertanya dengan cemas, kenapa kau tidak bisa merasakan pedang giokmu? Bukankah kau bilang kau bisa merasakannya sejauh apapun? Kau tidak bisa merasakannya, apakah Ning Er dalam bahaya? Jangan panik, kata Long Yichuan. Ada 2 kemungkinan mengapa aku tidak bisa merasakan pedang giok. Kemungkinan pertama adalah Ning Er sedang dalam bahaya dan menghunus pedang giok itu. Sebelum ia sempat mematahkan pedang giok itu, musuh langsung mengubahnya menjadi abu. Kemungkinan kedua, Ning Er langsung pergi ke tempat yang sangat jauh, tempat yang bahkan tak bisa kurasakan. Yu Chisue juga menjadi tenang. Yu Chisue sangat berpengetahuan dan mengangguk. Sekalipun pedang giokmu patah atau hancur, kau pasti bisa merasakannya. Kau tak akan bisa merasakannya kecuali pedang itu benar-benar berubah menjadi abu. Tapi Ning Er sekarang sangat kuat. Dia bisa menendang Jiang Sansi dengan satu gerakan. Jika dia mengeluarkan pedang giok itu saat menghadapi bahaya, dia bisa mematahkannya dalam sekejap. Bagaimana mungkin dia bahkan tidak punya kesempatan untuk mematahkannya? Lagi pula, jika musuh ingin membunuh Ning Er, jika mereka bisa langsung mengubah pedang giok di tangan Ning Er menjadi abu, mereka bisa langsung membunuh Ning Er dengan kekuatan seperti itu. Kenapa repot-repot menghancurkan pedang giok itu? Setelah memikirkannya, Yu Chisue merasa sedikit lega. Dilihat dari spekulasi, putranya seharusnya belum meninggal. Itu kemungkinan lain, kata Long Yichuan. Long Wei pergi ke tempat yang sangat jauh dalam sekejap. Aku bisa merasakan pedang giokku dimanapun ia berada. Meskipun ini agak sombong, seharusnya pedang itu bisa merasakannya dalam jarak 1.000.000 mil. Agak luar biasa juga bisa berada 1.000.000 mil jauhnya dalam sekejap. Kurasa kemungkinan yang lebih mungkin adalah Long Wei pergi ke tempat lain dan tanpa sengaja memasuki reruntuhan. Tidak sengaja memasuki reruntuhan? Yu Chisue juga mengangguk. Keduanya pernah berada di luar dan memiliki pengetahuan yang luas. Mereka memahami betapa ajaibnya negeri tak berujung ini. Ada banyak sekali peninggalan yang tersisa dari era dewa dan iblis. Orang-orang kuat itu umumnya membuka ruang sempit atau bahkan dunia sempit. Di mana terakhir kali kau merasakan Ning Er? Tanya Yu Chisue Lian. Danau ular bersayap, kata Long Yichuan. Ayo pergi ke Ibatuk. Yu Chisue mulai batuk lagi. Long Yichuan berkata, biarkan aku pergi, dan kamu tidak perlu keluar. Bagaimana mungkin aku tidak pergi saat Ning Er dalam bahaya? Yu Chisue menggelengkan kepalanya. Kau tahu ini penyakit yang kuderita saat mengandung Ning Er. Tidak apa-apa.
Melihat tatapan mata istrinya, Long Yichuan hanya bisa mengangguk dan berkata, "Baiklah, aku akan meminjam burung api biru dari Huagu dan menuju ke danau ular bersayap secepat mungkin." Danau ular bersayap yang luas terasa damai. Sepasang kekasih yang tampak bagaikan sepasang peri berdiri di punggung burung api biru raksasa dan menukik cepat ke atas danau ular bersayap. "Cepat pergi dan laporkan kepada raja." Long Yichuan datang lagi, dan dia membawa seorang wanita. Long Yichuan. Dan menunggangi burung api raksasa itu. Beberapa monster air kecil keluar dari air, menatap ke langit, dan begitu ketakutan hingga mereka berlari untuk melapor satu persatu. Long Yichuan dan istrinya, yang berada di punggung burung api biru, melirik sekilas. Long Yichuan segera menunjuk ke arah pantai yang jauh dan berkata, "Ada pengawal berzirah hitam di sana. Burung api biru, pergilah ke sana." Burung api biru dengan cepat terbang ke arah itu. Kedua pengawal berzirah hitam yang awalnya mengawasi danau ular bersayap di tepi pantai menatap pria dan wanita di atas burung api biru di kejauhan dengan heran. "Salam, Komandan." Kedua pengawal berbaju zirah hitam itu berlutut ketakutan. Mereka berdua mengenali Long Yichuan. "Izinkan saya bertanya, apakah Anda melihat putra saya, Long Wei?" Tanya Long Yichuan langsung. "Saya pernah melihatnya." Salah satu penjaga bertubuh tinggi berbaju zirah hitam menjawab, "Baru saja, Tuan Long Wei menginjakan kaki di danau dan menantang ular bersayap iblis raksasa itu." Ular bersayap iblis besar? Long Yichuan dan Yu Chisue sama-sama tersentuh, tetapi mereka tidak menyangka kekuatan putra mereka akan cukup untuk mematahkan pedang giok di hadapan ular bersayap iblis besar itu. Mereka bahkan berpikir Long Wei bisa menyelamatkan nyawanya di hadapan ular bersayap iblis besar itu. Tapi monster ular bersayap besar itu menolak untuk keluar. Penjaga bertubuh tinggi berbaju zirah hitam itu berkata, "Tuan Long Wei menantangnya beberapa kali, dan suaranya menyebar ke seluruh danau ular bersayap." Kurasa para penjaga berbaju zirah hitam di tempat lain mendengarnya. Karena monster ular bersayap besar itu tidak pernah keluar, tidak ada pergerakan. Karena kita terlalu jauh dari danau, kita tidak tahu kemana Tuan Long Wei pergi setelah menginjak air. Pulau ini berada di tengah danau ular bersayap. Pantai itu berjarak puluhan mil dari pulau itu, dan penjaga berbaju besi hitam tidak dapat melihat Long Wei dari jarak puluhan mil. "Oh, kamu yakin mereka tidak bertengkar?" Tanya Long Yichuan. "Tidak, kami tidak mendengar suara apapun." Kedua penjaga berbaju zirah hitam itu sangat yakin. Long Yichuan pergi ke beberapa pengawal zirah hitam lainnya untuk bertanya, dan bahkan menemukan Qiu Ye dan Mo Wu yang sedang menunggu di pangkalan. Ia juga mengetahui apa yang terjadi, dan menyadari bahwa Long Wei datang ke sini dengan marah untuk membunuh ular bersayap, tetapi ular bersayap itu bersembunyi dan tidak keluar. Long Wei kemudian berjalan di atas air dan menghilang. Kemana mereka pergi? Berdiri di tepi danau, Long Yichuan dan istrinya Yu Chisue memandangi danau yang luas itu dengan cemberut. Yu Chisue merenung dan berbisik, bahkan tidak ada suara. Seharusnya ini bukan pertempuran. Kemungkinan besar ini reruntuhan kuno. Reruntuhan itu mungkin tersembunyi di dalam kehampaan, dan hanya ada lapisan kehampaan yang menghalangi kita. Tapi kita tidak bisa melihatnya, dan kita tidak bisa merasakannya. Mungkin putra kita berada di dunia kecil yang tersembunyi di dalam sebutir pasir di dasar danau ular bersayap. Mungkin itu dalam formasi kuno yang tersembunyi. Semua ini di luar kemampuan kita berdua untuk menghadapinya. Yu Chisue menggelengkan kepalanya, yang bisa kita lakukan hanyalah menunggu sampai putra kita keluar hidup-hidup. Baiklah, kita tunggu saja. Long Yichuan juga memandangi danau luas yang entah sudah ada sejak kapan. Aku yakin putra kita akan datang dari jauh, berjalan di atas air. Yu Chisue juga mengangguk sedikit dan bersandar pada suaminya. Mereka sedang menunggu, menanti kepulangan putra mereka. Koridor istana air itu gelap, bahkan rasa waktu pun menjadi tumpul. Long Wei, yang kekuatan sucinya telah pulih sepenuhnya, akhirnya berdiri. Melihat mayat-mayat di kejauhan di koridor di seberang sudut, ia mengerti bahwa tidak ada jalan untuk mundur. Jika ia ingin bertahan hidup, ia harus terus maju. Aku ingin bertahan hidup. Long Wei menatap mayat-mayat di kejauhan dan berjalan mendekat. Long Wei memegang pedang Bei Ming di masing-masing tangan dan berjalan tepat di tengah koridor kuno ini. Tiba-tiba, benih-benih biru tua muncul bersamaan di depan dan di belakang ratusan kaki jauhnya, dengan 4 benih di depan dan 5 benih di belakang. 9 benih ini muncul bersamaan dengan 9 set baju zirah dan senjata. Baju zirah itu berwarna hitam pekat, dan senjatanya juga berupa tongkat panjang yang sama persis, terbuat dari batu. 9 benih, 9 set baju zirah dan senjata. Wow, benih biru tua itu langsung berubah menjadi cairan dan mengalir ke dalam baju zirah, berubah menjadi raksasa berkulit biru tua. Raksasa ini tingginya sekitar 3 meter, dengan 2 tanduk tajam di dahinya, wajah yang buruk rupa, dan sepasang taring. Ia mengenakan baju zirah dan juga mengambil tongkat batu yang panjangnya lebih dari 3 meter di sampingnya. 9 raksasa buruk rupa itu saling memandang satu sama lain, dengan kebrutalan dan kegembiraan di mata mereka. Sudah lama sekali, akhirnya kami keluar lagi.
Kali ini kita harus berhadapan dengan bocah manusia ini. Dia begitu rapuh dan lembut sehingga aku bisa meremukkannya sampai mati sendirian. Jika kita bersembilan menyerang bersama, dengan baju zirah dan senjata suci kita, semuanya akan terlalu mudah. Siapkan formasi terlebih dahulu. 9 raksasa buruk rupa itu mulai berbicara dalam bahasa asing satu sama lain. Long Wei tidak mengerti, tetapi wajahnya berubah, karena ia tahu bahwa raksasa buruk rupa yang bertransformasi dari benih ini cerdas. Mereka bahkan bisa berkomunikasi satu sama lain. Saya melihat kabut tebal mengepul lagi di kedua ujung koridor. Manusia, matilah. 9 raksasa buruk rupa meraung, dan baju zirah kuno yang mereka kenakan tiba-tiba memancarkan cahaya hitam yang menyilaukan. Cahaya hitam yang memancarkan bau amis itu dengan cepat saling bertautan dan membentuk hantu kelabang raksasa di udara. Long Wei terkejut. Baju zirah Tao. Prajurit Tao adalah jenis prajurit yang umum di dinasti Xia Agung. Misalnya, prajurit terkuat dari keluarga Long, pengawal zirah merah, adalah prajurit Tao tingkat terendah. Setiap prajurit Tao memiliki banyak rune pada zirah mereka. Para prajurit Tao dapat menggabungkan kekuatan mereka menjadi satu, menyerang dan bertahan bersama. Zirah Tao pengawal zirah merah keluarga Long paling banyak dapat membuat 9 pengawal zirah merah bertindak sebagai satu kesatuan. Setelah mereka bersatu, ke-9 pengawal zirah merah tersebut bahkan dapat melawan orang kuat di tahap awal makhluk bawaan. Keluarga Long memiliki pasukan terkuat, pengawal zirah merah, yang jumlahnya mencapai 50.000. Inilah fondasi sejati keluarga Long. Biasanya, pengawal berbaju zirah hitam bertanggung jawab atas sebagian besar tindakan, dan setiap kali pengawal berbaju zirah merah diberangkatkan, itu pun hanya setelah ada kesepakatan bersama di antara 5 prefektur keluarga Long, dan semuanya merupakan peristiwa besar yang melibatkan seluruh keluarga Long. Bukankah armor Taois digunakan oleh makhluk yang telah direalisasi? Dan armor itu memiliki banyak rune, yang bisa kau lihat sekilas. Long Wei menatap, tapi armor Taois yang dikenakan oleh 9 raksasa alien di depanku tidak memiliki rune sama sekali, dan masing-masing armor itu sekuat makhluk bawaan. Ini masalah. Long Wei menahan napas. Zirah Tao untuk makhluk bawaan adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa didapatkan oleh 6 penguasa Dianshan. Long Wei bahkan belum pernah mendengarnya. Saya khawatir hanya pasukan dinasti Xia Agung yang memilikinya. Bunuh. 9 raksasa buruk rupa, masing-masing memegang tongkat batu tebal di kedua tangan, meraung dan menyerbu Long Wei dari kedua sisi. Sesosok hantu kelabang raksasa mengembun di atas mereka. Long Wei langsung berubah menjadi gumpalan asap tebal dan dengan cepat menerkam ke satu sisi. Hanya ada 4 raksasa buruk rupa ras alien di sisi ini, dan mereka menjaga jarak beberapa kaki dari satu sama lain. Mereka bergegas ke arah mereka dengan kaki besar mereka yang memegang tongkat batu besar. Mati. Salah satu raksasa jelek itu mengayunkan tongkat batu besar tinggi-tinggi ke udara dengan kedua tangannya. Ayo. Long Wei juga mengerahkan seluruh kekuatannya. Kekuatan bagaikan dewa itu sepenuhnya menyatu dengan pedang Bei Ming di tangannya. Ia pun beradu langsung dengan mereka. Ia ingin tahu seberapa kuat orang-orang jelek ini. Bang! Tongkat batu setebal paha manusia dan panjangnya beberapa kaki itu melesat melintasi langit dan langsung mengenai pedang Bei Ming milik Long Wei. Seketika, Long Wei terpental mundur dengan suara wus. Raksasa alien itu mundur selangkah, berteriak dalam bahasa aslinya, manusia ini memang kuat, tapi dia masih belum sekuat aku, apalagi kita bersembilan yang bekerja sama. Meskipun Long Wei hanya bertarung melawan satu orang secara langsung, karena baju zirah tahu, faktanya, tongkat itu merupakan gabungan kekuatan 9 pria alien raksasa. Long Wei merasakan seluruh tubuhnya mati rasa saat ia terlempar mundur di udara. Pangkal tangan kanannya robek, dan pedang Bei Ming di tangannya hampir terlepas. Kita tidak bisa bertarung langsung. Long Wei terjungkal di udara, dan fisik iblisnya memungkinkannya pulih dengan cepat. Ia menginjak dinding koridor di udara, dan melesat keluar seperti burung rok, dengan cepat melewati 4 raksasa buruk rupa dari ras alien yang sedang menyerbu ke arahnya. Jangan lari. Melarikan diri bukanlah apa-apa. Manusia hanya bisa melarikan diri. 9 alien raksasa itu membuka taring dan mulut mereka, lalu meraung. Mereka juga menyadari bahwa manusia ini lebih cepat dari mereka. Long Wei menunjuk dari kejauhan dan berkata, teratai air dan api. Wah wah wah, setiap pasang teratai air dan teratai api terdiri dari sehelai daun teratai air dan sehelai daun teratai api. 6 pasang teratai air dan teratai api muncul dari udara tipis dan menyelimuti 9 raksasa buruk rupa itu. Daun-daun teratai itu perlahan berputar ke arah berlawanan, membentuk kekuatan penghancur yang mengerikan. Sungguh ras manusia yang kuat. 9 raksasa buruk rupa itu berhenti dan saling memandang. Tanpa baju zirah suci ini, kita akan terluka. Long Wei melihat 9 raksasa buruk rupa itu berhenti dan mengobrol satu sama lain. Akan tetapi, teratai air dan apinya yang tak terkalahkan tidak mampu melukai mereka sedikit pun. Benar-benar tidak berhasil. Long Wei terkejut. Terakhir kali ia berhadapan dengan Tie Mushan mampu bertahan lama berkat bantuan formasi dan jimat berlian.
Long Wei tahu bahwa teratai air dan apinya bukannya tak terkalahkan. Awalnya aku menyadari teratai air dan api ini untuk melindungi diriku. Serangannya memang agak kurang. 9 pria raksasa dari ras lain yang memegang tongkat batu menyerbu seperti kekuatan yang menghancurkan. Teratai melindungi tubuh. 3 daun teratai air dan 3 daun teratai api muncul di sekitar tubuh Long Wei, mengelilinginya. Ketika 9 raksasa alien menyerbu, mereka terpengaruh oleh rotasi teratai air dan api, dan mereka tidak dapat menyerang Long Wei bersama-sama. Long Wei sedang memegang pedang Beiming, menatap sasaran pembunuhan. Mati. Pedang itu melesat bagai api, luar biasa cepat. Ia menggunakan jurus pamungkas Lightning Flint dari Thunder Fire Sword Fragment. Wah! 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 Cahaya pedang menyambar ke arah raksasa di depannya. Raksasa jelek itu pun melolong marah dan mengayunkan tongkat batunya. Tongkat batu itu sangat berat. Terakhir kali Long Wei memukulnya langsung, ia terlempar dan seluruh tubuhnya mati rasa. Sekarang ia tak berani melawannya langsung. Ia sepenuhnya mengandalkan ilmu pedangnya yang lebih canggih untuk menyiksa raksasa di depannya. Baju zirah itu hanya melindungi sebagian besar tubuh, tetapi kepala dan bagian lainnya masih terbuka. Long Wei mengarahkan pedangnya ke kepala raksasa itu. Namun, setiap kali pedang yang ditusukkan terhalang oleh cahaya hitam pekat, setelah nyaris menembus penghalang, hanya meninggalkan bekas luka di wajah raksasa itu. Raksasa itu segera pulih tanpa cedera. Bunuh, bunuh, bunuh. Long Wei bertarung dengan sengit. Aku ingin hidup. Jadi aku harus membunuhmu. Long Wei berusaha sekuat tenaga. Bahkan berusaha sekuat tenaga untuk memasukkan energi sejati bawaannya ke dalam pedang Beiming. Tetapi ia hanya bisa meninggalkan beberapa luka pada raksasa alien ini. Dampak luka pada kekuatan alien ini bisa diabaikan begitu saja. Pertarungan itu berlangsung selama secangkir teh penuh. Karena dia terus-menerus mengendalikan teratai air dan api serta bertarung dengan keras, kekuatan sucinya cepat sekali terkuras. Kekuatan mereka sama sekali tidak berkurang. Aku bahkan tidak bisa melukai mereka dengan serius. Long Wei menyadari bahwa kekuatan sucinya kurang dari setengah, jadi dia tidak berani bertarung lagi. Dia segera menghindar dan melarikan diri dari kepungan. Wus! 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 Long Wei menggunakan teknik melarikan diri sayap angin, melompat ke sana kemari berulang kali, menghindari kejaran sekelompok raksasa alien ini. Manusia, berhentilah melarikan diri. Kamu tidak bisa lolos. Umat manusia hanya bisa melarikan diri. 9 raksasa jelek itu melolong marah dan berlari, mengejarnya berulang kali. Long Wei tidak melawan sama sekali, melainkan mengandalkan teknik melarikan diri sayap angin untuk menyingkirkan mereka berulang kali. Long Wei juga mendesah. Aku telah lama berlatih ilmu pedang, tetapi pada akhirnya aku masih mengandalkan teknik melarikan diri sayap angin untuk menyelamatkan hidupku. Waktu telah lama berlalu. Apa yang harus kulakukan? Long Wei berpikir cemas sambil berlari menyelamatkan diri. Ia menatap 9 raksasa buruk rupa yang meraung liar dan sama sekali tidak tahu bagaimana caranya lelah. Mereka sudah lama mengejarku dan mereka masih belum tahu bagaimana caranya lelah. Tapi aku hanya punya kurang dari 20% kekuatan ilahiku yang tersisa. Teknik melarikan diri sayap angin juga menguras kekuatan suci Qiming. Meskipun tidak secepat pertarungan sengit, teknik ini tetap menguras banyak energi setelah berlari setengah hari. Aku mengerahkan seluruh kekuatanku untuk pedang, tapi hanya bisa melukai mereka. Long Wei berpikir dalam hati, tapi 9 ras alien itu sebenarnya bertransformasi dari 9 benih itu. Sama seperti ketika aku membunuh 81 prajurit berbaju zirah emas itu dan menghancurkan mereka sepenuhnya, mereka semua bisa menyatu kembali. Long Wei tahu betul. Sekalipun aku menusuk kepala mereka, aku khawatir aku tidak akan bisa membunuh mereka. Yang lebih penting, pedangnya yang berkekuatan penuh hanya dapat menimbulkan beberapa luka ringan pada mereka. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus aku lakukan? Long Wei terus berpikir. Tidak ada jalan. Putus asa. Di masa lalu, para dewa, iblis, dan makhluk bawaan yang tergerak mungkin menyaksikan kekuatan ilahi mereka terkuras habis dalam keputusasaan. Lalu mereka terbunuh. Long Wei juga memahami kelemahannya sendiri. Kelemahannya adalah Qiming Jiu Tiantunya baru mencapai tingkat keempat. Koridor ini diperuntukkan bagi makhluk-makhluk bawaan dari aliran pemurnian tubuh para dewa dan setan untuk melewatinya. Ketika Zhu Hua yang abadi sedang merekrut murid, sebagian besar makhluk bawaan yang datang untuk menerobos mungkin berada dalam kondisi kesempurnaan bawaan. Tapi bagaimana dengan Long Wei? Hanya ketika ia mengolah Qiming Jiu Tiantu hingga tingkat ke-6, ia dapat dianggap sebagai kesempurnaan bawaan. Sekarang ia baru berada di tingkat ke-4. Terlepas dari kemurnian dan kekuatan-kekuatan ilahinya, itu masih jauh dari batas level bawaannya. Gagal melewati ketiga level itu adalah hal yang wajar. Dibandingkan dengan makhluk bawaan yang melewati Zhu Hua Xianren ketika mereka menerima mereka sebagai muridnya, kekuatan suciku masih sangat lemah. Long Wei mengerti. Untungnya, aku menyadari arti sebenarnya dari Taoisme dan jurus, teratai air dan api. Jadi aku berhasil melewati level pertama secara kebetulan. Kalau tidak,
Aku khawatir aku bahkan tidak akan bisa melewati level pertama. Tapi bagaimana dengan 3 levelnya? Jangan bicara tentang tingkat ketiga, tingkat kedua ini. Long Wei merasakan bahwa kekuatan suci Qiming di tubuhnya telah berkurang hingga kurang dari 10%. Dan jauh di dalam hatinya, dia tidak bisa menahan perasaan cemas dan putus asa. Aku tidak bisa lari lagi. Jika aku lari lebih jauh lagi, kekuatan suci Qiming di tubuhku akan habis. Begitu kekuatan suci itu habis, aku pasti akan mati. Aku bahkan tidak akan punya kemampuan untuk melawan. Long Wei tiba-tiba berhenti dan berbalik menatap 9 raksasa buruk rupa yang mengejarnya dengan marah. Para raksasa buruk rupa itu semua memegang tongkat batu dan menyerbu ke arahnya dengan kaki-kaki besar mereka. Akhirnya, aku berhenti melarikan diri. Ras manusia kehabisan kekuatan ilahi. Jika kau melawan kami tidak takut bahkan jika kau melawan beberapa hari lagi. 9 raksasa buruk rupa itu begitu bersemangat untuk melahap manusia di depan mereka. Namun, Long Wei berdiri dengan tenang, memegang pedang di masing-masing tangan. Menghadapi hidup dan mati, pikiran Long Wei terasa hampa. Saat ini, ia membuang semua pikiran lain, dan yang ada hanyalah pertempuran ini di dalam hatinya. HMPH. Tepat ketika 9 raksasa jelek itu menyerbu di depannya, Long Wei segera menyerbu ke depan, dan 3 daun teratai api serta 3 daun teratai air di sekujur tubuhnya juga ikut berputar dan bergerak. Raksasa-raksasa asing itu terguncang begitu mereka mendekati Long Wei, dan mereka tak mampu lagi mengepung. Pedang Long Wei bergerak. Pedang itu seperti api. Membunuh tanpa pandang bulu. Hahaha, pedangnya terlalu lemah. Terlalu lemah. Para raksasa jelek itu sama sekali tidak peduli. Pedang Long Wei menembus penghalang cahaya hitam pekat itu dan hanya meninggalkan sedikit bekas luka di wajah mereka. Long Wei sangat tenang, dia hanya berusaha melakukan yang terbaik. Aku tidak punya banyak kekuatan suci yang tersisa. Long Wei merasakan kekuatan sucinya sendiri, menggertakkan giginya, dan tiba-tiba menyerbu. Seperti burung rok yang terbang ke langit. Suara mendesing. Koridor itu tingginya 100 kaki. Dan Long Wei melompat hingga ketinggian 100 kaki. Dalam proses terbang tinggi, 2 jimat tahu kuno muncul di tangan Long Wei. Satu adalah jimat tubuh cahaya, dan yang lainnya adalah jimat gerakan ilahi. Energi sejati bawaan dalam tubuhnya langsung mengalir ke kedua jimat ini, dan 2 kekuatan aneh segera mengalir ke tubuh Long Wei. Pedang terakhir. Saat Long Wei menyentuh ujung koridor, dia menendangkan kakinya dan seluruh kekuatannya meledak. Menyelam. Cepat. 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 Dengan bantuan daya pantul pedal kaki di puncak koridor, kecepatan mengerikan teknik melarikan diri sayap angin, kecepatan jatuh gravitasi itu sendiri, dan kecepatan yang lebih tinggi yang ditambahkan oleh jimat tubuh cahaya dan jimat gerakan ilahi. Saat ini, kecepatan menyelam Long Wei mencapai tingkat yang luar biasa, secepat aliran cahaya. Kecepatan adalah kekuatan. Ketika kecepatan mencapai titik ekstremnya, kekuatan pedang secara alami akan menjadi besar. Air menetes, artinya air menetes menembus batu. Setetes air bisa menjadi benang, tetesan, atau bahkan sungai atau laut. Ketika Long Wei terjun dan melancarkan jurus pamungkas, air menetes mengikis batu, dari sutra air menetes, adegan ayahnya, Long Yichuan, yang sedang mengajarinya ilmu pedang, terlintas di benaknya. Ayahnya telah berlatih 9 pedang air menetes di hadapannya 3 kali. Pada saat ini, Long Wei yang bertekad untuk mati, tiba-tiba mengerti. Ayah saya berlatih ilmu pedang dengan sangat pelan. Dimulai dengan jurus, air yang menetes mengikis batu. Kemudian, hujan sutra menjadi benang. Air yang mengalir tak pernah basi. Air yang mengalir tak kenal ampun. Lalu kembali lagi ke, air yang menetes mengikis batu. Kemudian berubah menjadi, hujan gerimis, hujan deras sebagai tirai, tirai air menutupi langit, dan akhirnya kembali menjadi, tetesan air mengikis batu. Lalu berubah menjadi, aliran air yang tetap, setetes air yang tidak pernah bocor keluar, dan akhirnya kembali menjadi, setetes air mengikis batu. Air yang menetes mengikis batu. Itu jurus terkuat, sekaligus jurus terlemah. Misteri sutra tetes air tak terbatas dan dapat dipahami sepanjang hidup seseorang. Ingat tetesan air mengikis batu. Ketika Long Yichuan mengucapkan kata-kata ini, Long Wei merasa ia mengerti. Namun setelah semalam suntuk pencerahan dan beberapa kali berfluktuasi antara hidup dan mati, Long Wei kini benar-benar memahami usaha keras ayahnya. Itu saja. Tetesan air. Long Wei menukik dengan kecepatan tinggi sambil memegang pedang di kedua tangannya. Dengan satu pedang, ia langsung menarik tongkat batu yang menggoda raksasa buruk rupa itu, menyebabkan tongkat itu terbanting ke samping. Pedang kanan Long Wei menusuk tepat ke kepala raksasa buruk rupa itu. Tongkat batu raksasa buruk rupa itu sudah terbanting ke samping. Jadi wajar saja ia tak punya waktu untuk melawan. Tetapi ia sama sekali tidak takut kau tak bisa menyakitiku. Menembus batu. Long Wei hanya menatap kepala jelek itu dengan tenang. Tertawa. Pedang itu bagaikan air, bagaikan setetes air deras yang jatuh di atas batu. Pah!
Pedang itu langsung menembus cahaya hitam pekat dan menusuk dalam-dalam ke kepala raksasa buruk rupa itu, bahkan ke rongga perutnya. Kekuatan mengerikan dari langit dan bumi yang terkandung di dalamnya langsung meledak, dan tak ada pertahanan di dalam tubuh untuk melawan. Tiba-tiba, bang, pedang itu langsung meledak dan berubah menjadi genangan air hitam. Baju zirah dan tongkat batu itu pun jatuh ke tanah. Kumpulkan. Long Wei segera memasukkan baju zirah dan tongkat batu ke dalam senjata sihir penyimpanannya. Kolam air hitam itu dengan cepat memadat dan berubah menjadi manusia alien raksasa lagi. Manusia alien raksasa itu berteriak kaget, bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Tidak ada yang mustahil. Long Wei merasa sangat lega. Ia tahu bahwa 9 manusia alien raksasa ini tidak bisa lagi menghalanginya. Mati. Long Wei hanya mengendalikan teratai air dan api, lalu dengan cepat menghancurkan raksasa alien itu menjadi genangan air hitam lagi. Tanpa perlindungan baju zirah Tao, raksasa alien itu tak mampu menahan hantaman teratai air dan api miliknya. Kalian berdelapan juga akan mati. Long Wei berubah menjadi hantu, berkedip berulang kali. 9 prajurit Dao dan baju zirah harus dikumpulkan untuk bersatu. Sekarang, raksasa-raksasa alien itu sama sekali tidak bisa bersatu. Menghadapi ilmu pedang Long Wei yang dahsyat, mereka tak bisa melarikan diri dan terbunuh satu persatu. Bahkan prajurit Dao, baju zirah, dan tongkat batu pun dimasukkan ke dalam senjata sihir penyimpanan oleh Long Wei. Mati. Long Wei berdiri di sana tanpa bergerak, tetapi menggunakan pola Dewa Taiyin dan Taiyangnya untuk mengendalikan 6 pasang teratai air dan api. Menghancurkan 9 raksasa alien itu berulang kali, menghancurkan mereka menjadi air hitam berulang kali. Bahkan jika mereka baru saja mengembun, Long Wei akan menghancurkan mereka lagi. Setelah hanya beberapa pukulan yang menghancurkan, 9 manusia alien raksasa itu akhirnya dikalahkan sepenuhnya dan tidak dapat bersatu lagi. Kabut di kedua ujung koridor berangsur-angsur menghilang. Ayah, bisik Long Wei pada dirinya sendiri. Meskipun Long Wei telah mencapai pencerahan malam sebelumnya, ia sudah sedikit memahami arti sebenarnya dari air, api, dan angin. Namun, memahami adalah satu hal, dan apakah ia bisa menggunakannya adalah hal lain. Sebelumnya, Long Wei hanya menguasai jurus teratai air dan api, yang utamanya untuk perlindungan tubuh dan tidak mahir menyerang. Dan sekarang, dengan mengandalkan fondasinya sendiri dan bimbingan ayahnya, Long Wei akhirnya menyadari makna sejati sutra tetes air di saat hidup dan mati. Makna sejati tetesan air dibagi berdasarkan wilayah. Di atas kesatuan manusia dan alam terletak makna sejati Tao. Inti dari makna sejati setetes air ini terletak pada menetes. Long Wei terkagum, setetes air adalah akarnya. Ketika tetesan air semakin banyak, mereka dapat terhubung menjadi sebuah garis, yaitu tetesan hujan yang membentuk garis. Ketika tetesan air semakin banyak, mereka secara alami akan mulai mengalir dan memiliki vitalitas, yang merupakan aliran air abadi. Dan ketika gelombang air bergolak dan tak seorang pun dapat menghentikannya, itulah aliran air yang tak kenal ampun. Namun, tetesan air yang tak berujung, yang berkumpul bersama, tetap dapat disebut tetesan air. Air yang menetes mengikis batu, itu jurus terkuat dalam sutra air menetes. Itu juga jurus terlemah. Long Wei tersenyum, begitu pula dalam bertahan. Gerimis, hujan deras, tirai air, akhirnya menyatu menjadi air yang menetes mengikis batu. Aliran air yang panjang, air yang menetes tanpa bocor, juga dapat menyatu menjadi air yang menetes mengikis batu. Arti sebenarnya dari setetes air. Karena siklusnya tak berujung. Long Wei mendesah, pantas saja ayahku bilang sutra air yang menetes bisa menghabiskan waktu seumur hidup. Tidak diragukan lagi bahwa ayah saya jelas telah memahami arti sebenarnya dari setetes air sejak lama. Mengetahui bahwa sutra tetesan air dapat ditingkatkan dalam siklus yang tak terbatas, seseorang sebenarnya dapat menghabiskan seumur hidup untuk mempelajarinya. Sesungguhnya, setelah makna sejati air yang menetes disadari, sutra air yang menetes itu sendiri sebenarnya tidak berguna. Mungkin pendahulu yang menciptakan sutra air yang menetes ini baru mencapai tingkat pemahaman sejati tentang makna air yang menetes, dan secara kebetulan, ia menciptakan 9 jurus yang dapat diulang tanpa henti. Tentu saja, mungkin juga seorang dewa, iblis, atau makhluk abadi yang kuat secara sengaja menciptakan teknik pedang yang dapat diulang tanpa henti ini. Air yang menetes mengikis batu. Air yang menetes mengikis batu. Long Wei bergumam pelan, lalu memejamkan mata dan mulai beristirahat. Pertarungan sebelumnya terlalu melelahkan. Setelah Long Wei beristirahat, makan dan minum secukupnya, dan memulihkan kekuatan ilahinya, ia mulai menyempurnakan makna sejati dari tetesan air. Setelah ia memahami makna sejati tetesan air, ia dapat menghubungkan tetesan air menjadi benang untuk melakukan hujan sutra menjadi benang, yang akan jauh lebih dahsyat daripada tetesan air yang mengikis batu. Waktu berlalu. Long Wei sedang makan dan minum. Untungnya, ia memiliki sedikit makanan di gudang senjata sihir Najing dan Tie Mushan. Yang paling ia butuhkan sekarang adalah waktu.
Semakin lama waktunya, jika Cimingjiu Tiantunya dapat ditingkatkan satu tingkat, jika ilmu pedangnya dapat ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi, peluangnya untuk bertahan hidup tentu akan lebih besar. Long Wei mengerti. Level pertama hanya bisa dilewati dengan mengandalkan teratai air dan api. Sementara level kedua terpaksa berada dalam situasi putus asa dan menyadari arti sebenarnya dari tetesan air sebelum akhirnya berhasil. Dengan tingkat kesulitan yang semakin meningkat ini, level ketiga pasti akan sangat menakutkan. Zhu Hua yang abadi menerima murid secara terbuka, sehingga kesulitan level ketiga dapat dibayangkan sepenuhnya. Danau ular bersayap.